Guys, ada yang ikut sahur. Ini jam 3:30 loh. Jadi mau ikut masak sama ibu? Iya. Jadi mau ikut sahur? Iya. Puasa juga? Iya. Ibu mau masak nasi goreng ini mau gak? Alang apanya dulu? Kok kamu semangat sih? Ayah aja masih tidur noh. Dari nota. Janji bantu ibu ya? Ya. Malah jam 3:40. Tapi dia sumringah banget guys, seger banget dia. Guys, biasanya aku kalau masak sahur tuh udah siapin bahan-bahannya. Ini ada bawang merah, bawang putih. Hari ini aku mau masak nasi goreng. Ini nasi goreng kesukaan Jin juga. Terus pas aku prepare, aku juga sempat skincarean tadi malam sebelum tidur. Nah, habis marinasi ayam, tadi malam aku tuh sempetin buat skincarean dulu sebelum tidur. Aku tuh lagi nyobain G2G B5 Sika Cream. Walaupun kalau kalian lihat aku tuh tebel banget makanya, tapi dia nggak bikin sumuk karena dia soothing cream. Jadi cepet banget nyerapnya. Ini aku lagi kemerahan mukanya sama ada iritasi. Kayak ini aku cocok. Nah, ini si Apip juga aku pakein dan kita bawa tidur. Abis itu bangunnya lihat muka aku glowy. Pokoknya udah kayak panglima kulit deh ini. Kita halusin bawang merah, bawang putihnya. Mau ibu bantuin nggak? Iya. Jadi pecahin telur boleh? Apa betain olol? Good job. Kok kamu jadi keren banget, udah makin mahir ya. Mau cuci tangan? Iya. Oke, cuci tangan dulu guys, bentar. Udah. Lanjut, mau masuk lagi? Ya, lanjut. Kok dia semangat banget sih? Aku ambil ayam yang udah dimarinasi guys. Nanti masukin ke nasi gorengnya gitu. Mau aku suwir dulu. Ini ayam kesukaan Jinji by the way. Aduk telurnya udah. Telur betal. Gimana itu? Ada aja. Maaf ibu. Ya nggak apa-apa. Ayo tanggung jawab Bung. Hari ini aku mau patek telur nih. Jinji pengen jadi chef nanti kalau udah gede. Iya. Telurnya masukin. Oke. Ayah kok belum bangun deh. Bangunin ayah dulu apa nanti aja? Ada. Kita banguninnya kalau udah jadi masakannya. Iya. Keren amat kamu. Iya, ini juga. Makasih banyak. Masukin apa ini Jinji? Ayam. Sekarang ya? Iya. Nah, Goreng. Dia udah makan. dibumbuin, sabar. Lama banget sih. Aku lapar. Iya bener. Saus tiram masuk, kaldu masuk. Kita lagi ratu udah makan. Bentar dulu Bel. Mau segini aja cukup? Mana? Oke. Udah bangun. Ayo udah makan. Cepetan Jinji makan. Abis itu ibu mau bangunin ayah. Enak. Siapa yang masak? Ini ibu. Keren ya, Jinji ya, Masya Allah. Buat ini. Bosan ya besok terus ya. Papa, ini lagi. Nasi goreng. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama. Buaya hidup di Ketek. Kelapa dari Bahlil. udahan. Gimana dong yang ingat terus? Aku cinta banget soalnya. Nih Bapak, I love you. Kepencet emot. Jinji suka Lampu. lampu kakak. Jinji suka lampu kakak. Bener. Ngupil pakai Kaki. Terbang pakai Roblox. Oh my god. Masak pakai Penghulu. saya nikahkan panci dan juga sendok. Kalau jalan pakai Toples. Sakit. aku nggak ekstrim. Jalan pakai toples. Babi makan? Hidung. Ya. Ini ada Jinji guys. Ya. Nih. Papa tahu ya sama. Itu namanya apa? Sumenep. bombastic side Aneh ya. Ibu, Nino bakat apa sih? Makan kuyang. Salah. Nah, kalau salah nggak usah diketek. Emang ini challenge-nya harus Dino banget daging. Dino banget. luput Dino apa aja. Pakai apapun. Oke, good job Jinji. By the way, baju yang kita pakai bagus ya? dia.
Adem lagi Bu ya. Guys, yang aku Apip sama Jinji pakai ini bajunya dari Camilla Wardrobe. Namanya Selara Series. Aku udah punya 4 series dari Camilla Wardrobe. Dan salah satu yang paling aku suka banget modelnya yang ini sih. Jujur, ini tuh habis lebaran pun masih bisa dipakai buat ngantor, hangout atau special occasion kayak pergi kondangan, ya gak sih? Yang masih bingung mau cari baju lebaran, coba deh Camilla Wardrobe yang Selara Series ini. Yang bakal kita bisa diem gak sih? Coba ayo kamu yang ngomong dah. Ada kipas karena habis lebaran pasti tergerah diomongin orang. Wow. Sebentar Api. Ayo. Let's go. Guys, udah jadi hampers kita. Ini dia barang-barang lebaran kit yang bakal kita bisa diem gak sih? Coba ayo kamu yang ngomong dah. Jadi kita akan bungkusin lebaran hampers. Hampers lebaran, teman nih. Di situ ada sisir, ada tas, ada kerudung, ada kipas karena habis lebaran pasti tergerah diomongin orang. Wow. Ini penjelasannya nggak bagus banget. Stop. Makanya aku yang ngomong. Iya, tapi tiba-tiba lebaran diomongin orang. Sebentar Api. Ayo. Allah peningnya. Let's go. Ya Allah peningnya. Ini barang pertama yang aku mau kasihin ke orang-orang adalah karpet alas sejadah. Jadi pas sholat id kan nggak semua bisa dapat di dalam masjid kan. Pasti nanti Iya. sholatnya di luar. Bener nggak? Keren nggak bini kamu? Wow, bisa sekali rasanya. Jadi daripada pakai koran, ini aku kasih karpet gitu. Jadi kalau nanti sholatnya di luar, jadahnya nggak kotor. Ayo. Kamu happy sekali. Oh, udah mau gelap. Ya, ayo. Mainannya ya Iya. Allah. Jadi ini tas terbuat dari kulit ular. Barang kedua, karena ini tuh lebaran kitnya mau aku kasih ke tim aku yang pada cewek semua, jadi aku mau kasih tas. By the way, kenapa aku kasih tas? Karena mereka pasti udah beli baju lebaran, jadi kita beli tas baru guys. Barang keempat, ini adalah barang yang sangat amat keramat kalau di hari lebaran, yaitu kipas. Barang kelima, aku kasih sisir. Coba ayo, kenapa aku kasih sisir? Gede. Next, ada jilbab. Jilbabnya dipakai buat apa? Untuk di rambut. Wow, sangat luar biasa penjelasannya. Nggak apa-apa. Dan yang terakhir, ini yang paling penting biar di hari lebaran kita selalu wangi terus dan fresh. Ini adalah lebaran kit yang isinya body care aku guys. Sekarang pertama, ini ada Wardah Creamy Body Butter. Terus yang kedua ada body mist. Ini enak banget baunya. Biasanya aku pakai kalau habis mandi. Yang ketiga, EDT. Enak banget guys. 3 rangkaian ini semua dari Wardah. Kalau misalnya aku pakai ini bener seharian lembab dan wangi banget. Jadi aku pikiran buat kasih mereka ini buat lebaran. Aku mau tunjukin kalian cara pakainya. Wangi. Langsung instan bikin kulit tuh bener-bener lembab, harum gitu. Tapi kayak nih, gak lengket gitu loh guys. Wanginya sampai situ kan, bener-bener awet banget ini. Nah kalau body-bodynya udah ngeset kayak gini nih, biasanya aku nge-layering biar wanginya makin bisa merebak gitu. Pakai body mistnya si Wardah juga. Ini yang variant joyful yang paling aku suka. Ini. Oh, ini mah biasa kamu pakai. Nah terus kalau udah pakai baju, udah rapi gitu, biasanya aku langsung semprot lagi pakai nih si EDT. Enak banget nih, dapet ini ya. Biar makin gemas, kita mau kasih hashtag kayak gini, terus tulisannya dengan izin mau nggak izin mau nggak batin, tuliskan guys. Guys, udah jadi hampers kita. Terima kasih semuanya yang udah pada nonton. Semoga bermanfaat. Tiap tahun di bulan Ramadan tuh aku selalu nyempetin buat ke Masjid Istiqlal. Nah biasanya habis sholat aku tuh bagi-bagiin hampers kecil buat Ramadan gitu. Dan alhamdulillah tahun ini ketemu lagi sama bulan Ramadan. Aku mau ke Istiqlal sekalian mau bagi-bagiin hampers kecil. Dan bakal ada makanan juga yaitu Jinji dimsum. Oke, waktunya kita masak. Yang pertama kita mau bikin saus bolognese-nya. Butter masuk, bawang-bombay masuk, oseng, daging masuk, aduk. Masukin saus bolognese-nya. Terakhir masukin cooking cream-nya guys. Aduk, seasoningnya masuk, kita campur. Sausnya udah jadi, langsung aja kita packing. Aku udah packingin kayak gini biar nanti yang dapat bisa langsung kukus di rumah. Guys, Jinji dimsumnya udah siap, semuanya juga udah siap, langsung aja kita packing. Let's go. Oke, untuk barang yang pertama, ini tuh sebenarnya packagingnya, tapi aku pilihnya adalah folded box biar kepake lagi guys, buat naruh-naruh perintilan atau apapun yang pastinya ini nggak bakal kebuang. Yang kedua, ini ada mini journal. Menurut aku punya journal itu kayak penting banget, apalagi yang mini kayak gini bisa ditaruh tas. Biasanya kalau di Ramadan kayak gini bisa buat tulis hafalan atau isi hati kalian
kalian, pokoknya kalian bisa tulis apa aja di mini journal ini. Barang yang ketiga, ini tahun lalu aku juga ngasih, yaitu buku zikir pagi petang. Karena dia ukurannya nggak gede, jadi ini juga bisa dibawa kemana-mana. Jadi insya Allah kepake juga. Dan yang keempat yaitu mukena. Lagi-lagi mukena yang bisa dibawa kemana-mana karena dia kecil. Nah ini mukena travel. By the way, pembuatan mukena ini yang desain itu aku dan tim aku guys. Jadi identik nih, ada garis-garisnya ya kan. Dan yang terakhir ada jinti dimsum. Tadinya aku mau packing yang langsung bisa dimakan gitu. Ini nanti buat teman-teman panasin pas sahur. Tapi di Surang dia cuma bisa 12 jam ya guys. Nah biar cantik nih packagingnya, aku juga nyiapin hang tag nih, tulisannya Met Lebaran cantik. Terus juga ada Eid Mubaraknya. Tinggal kita sematin ke tasnya pakai bull chain kayak gini. Terus udah deh, gemes banget, lihat deh guys. Oh my god. Nah pas waktu kemarin aku mau bagi-bagi, aku di kontak sama Skintific. Jadi barang-barang yang aku mau kasihin ke teman-teman ini adalah bentuk terima kasih aku sama Skintific karena teman-teman udah ngelaluin bulan Ramadan ini dengan sangat keren. Jadi ini bentuk terima kasih Skintific juga lewat aku buat kalian. Guys, kita udah nyampe, langsung aja kita bagiin. Selamat Lebaran ya semua, minal aizin wal faizin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba duluan. Kamu. 3 diganti nyawit nih orang. 1, 2, nyawit nih orang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 dituker harheta. Ya. 1, 2, nyawit nih orang. 4, araheta. 6, 7, 8, 9, 10. 7 diganti jujur janggal. Oke. 1, 2, nyawit nih orang. 4, Haraheta. 6, Jujur janggal. 8, 9, 10. 4 diganti mungkin. 1, 2, nyawit nih orang. mungkin. Araheta. 6, Jujur janggal. 8, 9, 10. 10 aku ganti aku nggak suka kakak ini. Harus begini ya? Iya. Ayo dah, Aku ayo. nggak suka kakak ini. Ayo, 1, 2, nyawit ini orang. mungkin. Haraheta. 6, Jujur janggal. 8. 9. Aku nggak suka kakak ini. Jembut yang lupa. Nomor 6 ganti real cuy. Oke, gampang. Oke. 1, 2, nyawit nih orang. mungkin. Araheta. Real cuy. Jujur janggal. 8. 9. Aku nggak suka kakak ini. Oke. Nomor 1 diganti dan naga. Kenapa dan naga? Belum naga. Kamu nggak tahu. Dan naga. 2, Nyawit ini orang. mungkin. Haraheta. Real cuy. Jujur janggal. 8. 9. Aku nggak suka kakak ini. Oke. Terus sama kamu kayaknya lebih cerah sekarang ya? Masa sih? Ya itu bawah mata yang hitam-hitam juga udah hilang. Oh iya. Lebih glowing sekarang. Masa sih? Ih, pas banget Apip ngomong gitu. Keinget akhir-akhir ini tuh aku mulai perawatan buat anti-aging. Awalnya sih aku takut terlalu keras di kulit. Tapi akhirnya aku nemu Retinal Duo dari Key Secret ini. Karena lagi viral banget globally. Retinal tuh anti-aging new gen. Kerjanya bisa 11 kali lebih cepat dibanding retinol. Ini bantu banget baikin garis halus. Kulit kelihatan lebih smooth juga. Kalau ini eye creamnya nggak bantu banget nyamperin kerutan di area mata. Terus ngurangin dark circle juga. Walaupun powerful, formulanya tuh tetap nyaman. Cocok banget buat pemula retinal kayak aku. Coba deh pakai rutin ini, bisa nyamarin garis halus. Bikin tekstur kulit lebih halus juga. Kalau kalian mau mulai perawatan anti-aging pelan-pelan, cobain deh Retinal Duo dari Key Secret. Siapa tahu kalian cocok juga. Kasih 3 permintaan ke Jinji kalau dia peka buang sampah. Kita pasang timer 3 menit. Jinji. Jinji sini deh. Dilewatin aja guys. Ini lagi ngapain? Aku lagi main. Main apa? Main sama aku. Main sama siapa sih? Main sama diri. Main sendiri? Iya. Jinji mau main sama ibu? Iya. Ya udah ya. Ayo. Ya. Kok ada siapa? Ada apa? Ada sampah. Iya. Langsung dibuang. Kok kamu buang sampahnya? Iya.
awas hati-hati. Itu bekas siapa ya? Bekas Jinji. Nono. Berhasil guys. Berarti apa? Enggak, jadi ibu tadi bikin tes kepekaan Jinji. Karena Jinji udah ambil sampah yang di situ, ibu bakal kabulin permintaan Jinji. Jinji mau apa? Jinji mau beli mainan baru nggak? Nono. Nono? Mainan Beneran? aku udah banyak. Beneran? Iya. Serius? Iya. Pas dibawa ke mall tiba-tiba. Permintaan pertama Jinji mau apa? Aku mainan. Mau mainan? Iya. Beli mainan apa? Mainan dino. Apa? Dino. Itu dia mainannya ada di sana. Ini dia mainannya. Oh, bayi cat. Ini apa nih? Ini atau ini? Bahannya yang mana? Ini atau ini? Aku mau yang murah ada. Aku mau yang ini deh. Bagus guys, dia pilih yang lebih murah lagi. Peluk-peluk. Ini dia. Coba Ati. Oke, permintaan pertama udah. Sekarang permintaan kedua Jinji pengen apa? Aku mainin buku deh. Buku? Iya, Buku apa? buku dino. Aku bagi ya. Oh my god. Oh my god. Boleh nggak aku mau ini? Boleh. Mati. Kan permintaan pertama kedua udah. Ibu tahu Jinji permintaan ketiganya mau apa? Pasti Jinji mau ini kan? Betul. Karena hari ini Jinji udah pintar. Waktunya Jinji punya sehatnya vitamin D plus gummy dari YouFit X The Asian Parents. Kita mulai Ramadan dengan vitamin seru bareng YouFit. Kalau kalian notice YouFit ini tuh sudah jadi vitamin favoritnya Jinji beberapa tahun belakang. Selain rasanya enak, bentuknya juga lucu-lucu, bener-bener jadi pelengkap vitamin hariannya Jinji biar tulangnya kuat dan tumbuhnya hebat. Cukup 1 gummy sehari buat Jinji tubuh optimal. By the way, biasanya kan aku selalu beli yang kemasan 30 hari. Sekarang YouFit ngeluarin loh kemasan vitamin D plus untuk 7 hari. Lebih praktis, gampang dibawa kemana-mana. Nah, buat yang udah belajar puasa, bisa punya YouFit vitamin D saat sahur ya. Hai Besti. Di vlog kali ini gue mau belanja skincare pakai duit suami. Let's go. Pakai masker jangan lupa and we're good to go. Nyampe di mall gue langsung buru-buru turun karena lagi banyak diskon, food kehabisan. Nah kan udah kelihatan nih surganya skincare sama makeup. Apalagi kalau bukan Swatchiola. Langsung pede ambil keranjang karena pasti belanja lebih dari 1. Nah ini dia yang gue cari nih, Beauty Wall. Di sini tuh ngumpul semua produk terbaik di tahun 2021 yang udah dikurasi sama Swatchiola. Yup, 2021 Best Holiday Choice Product. Jadi di Beauty Wall ini ada section skincare, hair care, section makeup, dan gak ketinggalan penting body care. Edisi menguras kantong suami sudah selesai, mari kita bayar. Oh iya guys, hampir lupa. Buat kalian yang mau belanja di Swatchiola tapi belum punya member, kalian wajib kudu banget bikin member karena benefitnya banyak banget. Suamiku, kalau kamu menonton video ini, terima kasih ya. Penasaran kan aku beli apa aja? Kita langsung pulang buat unboxing, let's go! Oke, first product aku beli 30 Seconds Melt Away Balm dari Dear Me Beauty. Ini tuh bagus banget buat bersihin makeup. Lanjut. Second product aku beli dry shampoo. Dan kalian tahu nggak? Ini beli 1 gratis 1. Third product ini dari Dear Me Beauty. Aku beli foundation. Klaimnya sih ini full coverage tapi bener-bener lightweight banget di muka. And last but not least, aku beli lip coat-nya BLP yang shade Butterfudge. Sumpah kalian kudu banget ke Swatchiola sekarang juga. Dan wajib ke Beauty Wall ini biar kalian tahu mana-mana aja produk yang lagi hype. Udah gitu banyak promo sama diskonnya. Jadi dompet saya tersenyum. Udah, mau skincarean dulu. Bye, Besti. Belanja perabotan cek. A day in my life. Hai Besti, seperti yang kalian lihat di intro, hari ini aku sama Apip mau belanja perabotan karena kita baru pindah ke apartemen. Jangan lama-lama, cowok krempeng ini. Oke, ya. Kita udah siap, langsung aja kita pergi ke IKEA. Let's go. Pas nyampe bawah ternyata hari ini datang 2 paket buat aku guys. Karena penasaran isinya apa, kita langsung unboxing time. Mari kita buka. Beneran datang. Apa tuh? Tas. Okay, so paper bag, dust bag. Oma. Ini tas merek apa nih? Longchamp. Aku dapet strapnya. Aku udah nungguin ini guys. Paketan kedua. Wow, Yin and Yang pants. Bagus nggak Yang? Ya.
Ntar kita pakai kali ya. Terus tasnya ini kali. Oh, it's a whole outfit. Lucu banget guys. Aku spill di kolom komentar ya kalau kalian mau beli juga. Oh iya, pas di jalan aku nyatetin semua yang mau dibeli biar nggak lupa. Nah itu IKEA-nya udah kelihatan. Pas banget hari ini IKEA nggak terlalu rame guys. Oh iya, by the way aku tuh mau ngasih lihat ke kalian guys referensi dekor kamar yang aku pengenin dari Pinterest. Nih kayak gini nih guys. Kalau kamar kayak gini nih cozy banget buat cuddling gitu. Ya, ini 46 inch nih. Kan di rumah kita di 75. 75. Duitnya dari mana? Tahu di mana? Ngepet kali kita ya. Sini isinya nggak beli selawat aja gitu. Lu masuk lihat. Oh by the way di IKEA ada yang baru nih guys. Ini ada section gaming. Jadi IKEA ngejual semua peralatan gaming. Guys jujur pengen banget punya kitchen set kayak gini ya Allah. Selawatin dulu. Insya Allah duitnya ada buat bikin ya. Oke, barang pertama yang kita beli adalah tempat buat taruh cucian kotor. Yang kedua ini nih guys, lampu yang lucu banget. Tuh sama banget guys kayak yang ada di Pinterest. Langsung kita angkut. Tapi bentar guys, ada yang versi gedenya. Yang tadi nggak jadi kita balikin, kita ganti sama yang gede. Obsesi sama warna silver. Aku pas lihat tray ini langsung pengen beli. Menurut kalian bagusan yang mana? Kanan atau kiri? Bantu pilihin dong, tulis di kolom komentar ya. Gak lupa setiap ke IKEA aku selalu beli kontainer ini karena berfungsi banget guys. Biasanya buat naruh barang-barang yang udah gak kepake. Jadi sewaktu-waktu mau dipakai atau mau dikasih, kita udah tahu deh tempatnya di mana. Ini kalau nggak salah harganya 40 ribuan guys. Waktunya bayar. Guys, kita masih mau lanjut beli beberapa barang lagi. Terus mau makan malam di Peak yang lagi viral itu loh. Lanjut part 2. Bye bestie. Belanja perabotan apartemen part 2. Lanjut sekarang kita ke Living World Alam Sutra. Karena aku mau beli lemari ini guys. Ini kategorinya lemari gak sih? Pokoknya ini fungsinya bakalan buat taruh baju. Mas, it's my dream punya tong sampah sensor. Oke, karena budgetnya belum ada, kita beli yang manual dulu aja. Ini harganya 119.000 guys. Lalu aku melihat tudung saji berwarna silver guys. Kiowo sekali. Ini ada rak sepatu warna silver juga. Langsung kita angkut. Pas nyampe lantai 2 kita ketemu nih guys, lemari silver yang aku cari-cari. Aku si manusia silver akan membelinya. Setelah kita bayar dan ternyata pengeluaran hari ini banyak, kita jadi pusing guys. Jadi kita makan dulu biar pusingnya ada tenaga. Aku sama Apip ke Batavia Peak guys. Ini tempat makan rame banget reviewnya di TikTok. Salah satunya ini guys, tempat makan oyster. Tapi kita skip karena kita nggak bisa makan mentah. Dan kita berujung di makan udon guys. Plus nyobain soda Jepang ya. Ini tuh unik banget guys minumannya. Coba kalian lihat deh. Katanya disuruh dipencet gitu guys. Ayo pencet bareng. 1, 2, 3. Dan terjadi lagi kisah lama yang ulang kembali. Kau temukan lagi. Dan makanannya udah datang. Ini penampakan udonnya guys. Boleh minta garpu aja gak sih? Mas, ya, boleh minta garpu nggak? Nggak ada ya? Oh ya udah. Guys, asli ini enak banget. Kalian kalau ke Batavia Peak harus banget nyobain ini. Udah kelar makan, waktunya kita Puas video hari ini. Bagus. Oke guys, udah sampai apartemen. Sebelum kita unboxing belanjaan tadi, kita bersihin makeup dulu. Guys, aku habis beli produk yang lagi viral banget di luar negeri. Dan sekarang udah ada di Indo. Namanya Garnier Eco Pad. Ini tuh pengganti kapas guys. Bayangin berapa kapas yang kita buang untuk sekali bersihin makeup. Kalau pakai ini aku udah gak pakai kapas lagi guys. Aku jadi paham sih kenapa dia viral. Karena dia ngangkat makeup banget. Lihat deh. Cara bersihnya juga gampang banget, tinggal dikasih sabun terus dikucek-kucek kotaknya deh. Karena ini reusable jadi bisa dipakai 1000 kali guys, bayangin. Jujur ini fungsi banget, kalian harus beli sih. Oke, by the way, barang belanjaan aku baru datang juga. Ini tuh kontainer kecil buat naruh perintilan-perintilan kecil biar nggak berantakan guys. Tuh kan jadi lebih tertata gitu guys. Lanjut, karena aku beli banyak, aku juga mau beresin yang ada di dalam lemari. Di kontainer ini aku masukin bumbu-bumbu dapur, pasta, tepung, gula, pokoknya semuanya deh. Setelah itu kita tata deh. Guys, karena ini udah malam dan kita nggak sanggup buat unboxing semuanya, kita lanjut di vlog selanjutnya ya. Jadi nanti setiap vlog bakalan ada unboxing time. Segitu dulu vlognya. Bye bestie. A day in my life.
Hai Besti, hari ini temenin aku yuk beli kado buat suami karena besok dia mau ulang tahun. Sedikit cerita, jadi dia emang pengen banget beli kamera ini dari tahun lalu. Sampai hampir tiap hari tuh dia ngomongin kamera ini mulu. Untungnya saya menjadi istri yang peka, jadi dari bulan lalu saya sudah menabung untuk beli ini. Kalau kalian lihat vlog aku yang sebelumnya, aku nyuruh Apip untuk cari pouch yang dia mau untuk kado ulang tahunnya. Karena kalau aku beliin kamera, budget aku nggak cukup. Tapi itu cuma buat ngedistract dia karena aku udah ada budget buat beli kamera ini. Oh iya, dan gak cuma itu guys, jadi sebelum dia dapetin kadonya, aku ngebuat beberapa clue yang harus dia pecahin. Dan clue ini bakalan aku sebar sampai ke GBK guys. Sumpah gak sabar, ini bakal seru sih. Karena hari ini banyak banget yang mau disiapin, jadi aku mau sarapan dulu. Kalian udah sarapan belum? BTW rasanya aku pengen sungkem banget sama yang bikin roti ini. Wallah, ini roti lembut banget kayak awan. Kalian udah tahu kan kalau aku ngerekomendasiin makanan di video Day in My Life berarti rasanya gak kaleng-kaleng guys. Ingredients rotinya premium, teknik pembuatannya modern, pokoknya rasanya tuh beda dari yang lain. Cerita roti ini ada di seluruh outlet kopi kenangan, termasuk di kota kesayangan aku, Jogja. Setelah mencari kamera ini kemana-mana, akhirnya aku menemukan toko dan ini tinggal satu-satunya guys. Jadi nggak pakai lama-lama, aku langsung ke sana dan aku minta bookingin kamera itu. Ini tuh sebenarnya buat kado buat suami saya. Jadi besok aku bakalan kayak nutup mata dia nyampe ke sini. Terus habis itu ntar kakak kasih barangnya ke aku. Jadi aku paymentnya hari ini. Nungguin guys. Dan ternyata setelah dicek di gudang ternyata emang tinggal satu guys. Dan di sini posisinya rebutan payment sama orang lain. Jadi langsung aja kita bayar duluan. Harganya yang kit 40 juta. Oke, setelah aku bayar, aku nitip di sini dulu kameranya. Takut kalau aku bawa ke apartemen bakalan ketahuan sama Apip. Jadi rencananya besok aku bakal surprisein Apip di toko ini. Udah selesai beli kadonya. Sekarang aku mau ngeprint clue yang udah aku buat untuk dipecahin sama Apip besok biar dia dapat kadonya. Nah, ini isi clue-clue yang udah aku buat. Siapa tahu bisa jadi referensi kalian buat surprisein orang juga. Oh iya, by the way tadi aku juga udah siapin kue ulang tahun. Aku request kue yang temanya full black dan minta desain yang simple aja. Karena bakal aku dekor lagi pakai figure Lego yang udah aku custom mirip banget sama Apip. Lihat guys, legonya aku custom jadi karakter gamer gitu, sesuai sama pekerjaan suami aku. Kalau udah kita pasang semua, kita langsung taruh di atas cake-nya. Sumpah lucu sih ini. Tinggal tunggu besok. Happy birthday to you, udah tua. Happy birthday to you, makin gila. Happy birthday. Sambilmu om-om loh. Kadun say. This is for you. Cuma dong. Tiup lilinnya. Nggak ada Lilinnya. Sampai ketemu di hari khas surprisein suami. Bye Besti. A day in my life. Hai Besti, tiba juga hari ulang tahun suami aku. Dan hari ini kita bakal ngerjain dia untuk ngelarin semua clue yang udah aku buat. Tuh suami aku masih tidur guys. Sambil nunggu dia bangun, kita sebar dulu semua clue di sekitar apartemen. All set, semua clue udah aku pasang. Sekarang tinggal bangunin suami aku and let the adventure begin. Are you ready for your adventure? Good morning. Cek atas kulkas sekarang. Ini aku disuruh bebenah ya. Kau disuruh beresin tempat tidur. Gini, kalau aku bisa ngomong, aku kan jujur kalau kentutmu bau. Gimana kalau selanjutnya? WC. Udah. Nggak jelas kamu masih di sini. Oh anjir beneran cok. Mandi dulu, lalu cari aku di dalam sesuatu yang paling kamu benci di sekitar apartemen ini. Gimana aku? Aku tahu nih tong sampah. Oke, sudah mandi. Jadi kita lanjutkan lagi ke clue ini. Aku sebelum buka story ya. Ada. Cepat ganti baju lalu cari aku di tumpukan keringatmu. Tumpukan keringat. Apa sih? Oh, ya. Sini dong. Nggak ada. Cari yang benar. Iya. Put your shoe on. Lalu cari aku di gitu. Iya betul. Sekarang lagi nih. Kunci pintu lo, kita ke mobil. Bilang aja kita mau pergi. Nggak perlu nyari clue segala. Terima kasih banyak. Akhirnya suami aku udah berhasil mencari semua clue yang ada di apartemen. Tapi nggak sampai situ aja karena clue selanjutnya akan lebih seru buat dicari. So let's go. Apa tuh bacaannya? Lihat setir mobil. Apa ke GBK? Karena kita mau cari clue selanjutnya di GBK.
Ya Allah. Are you ready, baby? Ya. Let's go. Ayo. Sebelum kita pergi ke GBK, karena aku sama Apip belum sarapan, jadi kita mau ngemil soyjoy dulu. Biar pas nyari clue ada tenaganya. Ini variant yang rasanya paling aku suka. Namanya Danish cheese. Kalian udah nyobain belum? Rasanya kayak kastengel, sumpah. Di tahun ini resolusinya pengen lebih sehat lagi. Dan ini juga yang bantu aku diet tahun ini. Satu-satunya bar kedelai utuh, tinggi serat protein, dicerna perlahan dalam tubuh, dan bantu kenyang lebih lama. Oh ya, hari ini kita nggak berdua doang. Adik ipar aku mau ikut buat bantu nyebarin clue di GBK. Nah, kira kita udah nyampe di GBK. Kita sengaja turun duluan untuk nyebarin clue-nya. Kalau udah, kita suruh Apip turun dari mobil untuk cari clue yang udah kita sebar. Nah, ini yang lumayan seru. Jadi kita nyebarin semua clue ini di tong sampah yang ada di GBK. Itu ada tong sampah pertama, guys. Beracun. Dia memang beracun, guys. Selanjutnya kita pasang di toilet. Let's go. Tinggal satu. Oke. Tinggal clue terakhir, guys. Kita taruh di tong sampah paling ujung situ. Kira-kira kita taruh mana ya biar nggak terlalu kelihatan? Taruh di sini. Mampus cari lu. Kira-kira berapa waktu yang dihabiskan Apip untuk mencari clue-clue tersebut? 2 jam. Iya. Semua clue kita udah tempel. Waktunya kita panggil suami aku keluar dari mobil untuk cari semua clue. Penasaran kira-kira dia dapet nggak ya semua clue-nya? Karena durasinya nggak cukup, kita lanjut di part 3. Bye bestie. A day in my life. Surprisein suami part 3. Guys, di part sebelumnya kita udah naruh semua clue di sekeliling GBK. Sekarang waktunya untuk manggil suami aku keluar dari mobil dan nyari semua clue yang udah kita sebar di sana. Plus 10. Jadi kamu harus cari clue di bawah ini. Sebanyak 5 clue di sekitaran GBK. Muka buah dulu lah tuh. Apa sih yang taruh tempat bau? Aneh banget kamu. Lihat di sekitar kamu. Di sebelah kanan, di sebelah kiri. Mana ya tong sampah? Ya lihat, ada nggak? Oke, 1. Masih ada 4 lagi. Let's go. Bingung banget bapak ini kayaknya ini. Ayo cari. Masa nggak ada sih? Astagfirullahaladzim. Cuci tangan daguan ntar nih. 2. Bener lu ya? Ada kan di situ? Mungkin di dalam kali. Hah? Coba dilihat. Blok ya kamu. Tapi bohong. Ayo, pale. Sampah beracun. Kita ngajar dong ya. Pada suamimu taruh tong sampah. Apakah kamu sudah menyerah? Udah belum? Belum. Semangat banget kayaknya nyarinya nih. Ini aku terakhir makan ya. Ada nggak ya di situ? Eng. Pat. Satu lagi. Oke, dia mencari ke toilet kedua. Ada nggak? Ya Allah. Kelar. Yeay. 5. Oke, dia udah dapat 5-5-nya, guys. Sekarang kita bawa Apip ke mobil, lalu kita tutup matanya. Kita kelap. Sebelum ke mobil cuci tangan dulu. Tangan bro. Banget ya, udah dapet 5 clue. Sekarang kamu kita tutup matanya sampai ke tempat tujuan, oke? Oke. Rapa, pakein Rapa. Dan gua belum. Jangan tau. Hidungnya juga ditutup, Pak. Mati gua. Sebenarnya Apip udah tahu kita mau ajak kemana. Bisa. Jadi kita bakalan ngajakin Apip ke salah satu store di mall. Jadi dia bakalan ke mall kayak gini, guys. Iya. Ini gak usah dibilangin. Oke, apa-apa. Jangan. Seperti rencana kita di awal, aku bohongin Apip bilang kalau kita bakalan ke mall untuk beli pouch. Padahal sebenarnya aku mau ngajak dia ke tempat kamera karena dia pengen banget beli kamera ini dari lama. Jujur penasaran banget sama ekspresi Apip pas ngeliat dia dapetin kamera yang dia mau. Sumpah ini seriusan. Sumpah. Aku dibohongin.
Beneran udah dibayar. Lihat sekarang nempel-nempel dia Rafa. Gua lihat deh kakak lu seneng banget deh sekarang. Guys, makasih udah nonton vlog aku. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bestie. A day in my life. Hai Besti. Akhir-akhir ini di FYP aku rame banget video unboxing kado dari Ayang buat Valentine's Day. So hari ini aku juga mau buat, tapi kadonya bukan buat Ayang, melainkan sahabat aku. Yup, Najla. Kalian yang sering nonton video Day in My Life aku pasti udah hafal sih sama muka ini. Dia adalah konco gelut aku. By the way, aku udah nyatet semua kebeemannya dia akhir-akhir ini. Jadi hari ini aku sama suami bakal ke mall buat beliin semua wishlist Najla. Siapa tahu juga video ini bisa jadi referensi buat beliin kado bestie kalian. Oke, ini kado yang pertama, buku planner. Dia tuh lagi pengen banget ini buat journaling gitu guys. Loh, kok jadi keracunan juga pengen beli. Oke, kita beli 2. Kado pertama udah kebeli. Kita lanjut cari flat shoes. Nah, aku tahu banget Najla itu belum punya flat shoes yang warna coklat. Yang mana kulitnya? Ini, oke. Oke, langsung kita beli karena pilihan kita berdua sama. Kado kedua dan kita lanjut cari aromatherapy candle. Karena penciuman suami aku tuh bagus ya, jadi aku suruh dia yang pilih. Oke, pilihan kita berdua jatuh kepada Midnight Blue Citrus. Langsung kita bayar. Kado ketiga dan nah, aku tuh hafal banget kalau Najla itu suka banget sama masker ini. Jadi langsung aku beli buat stok dia di rumah. Oke, kado yang terakhir aku mau beliin dia skincare. Karena kemarin dia baru ngeluh kalau sunblocknya habis. Jadi aku beliin dia sunblock deh. Semua kado Najla udah kita beli, sekarang langsung aja kita pulang buat packing. Alright, waktunya kita packing. Yang pertama buku. Yang kedua ini guys. Sini. Nah, taruh. Lanjut masukin aromatherapy candle, sunscreen, dan yang terakhir flat shoes. Oke. Alright, waktunya kita kirim paketnya. Jujur aku penasaran sih sama ekspresi dia pas dapat paket ini. Soalnya kita nggak pernah yang so sweet gitu loh guys. Sekarang tinggal kita kirim tanda sayang ini pakai Grab Express kecintaan aku. Mumpung lagi diskon 99% pakai kode promo, kirim yuk. Terus aku baru tahu ada tiap kirim barang dengan beli paket ongkir 1000 unlimited. Berlaku di seluruh Indonesia. Catat guys, buruan. Oke, sekarang kita tinggal tunggu paketannya nyampe ke Najla. Look what I found. Mari kita unboxing guys. Omu. So cute. Ada Christmas. Wangi banget untuk matahari Jakarta yang sangat polusi. I got this. Ini adalah 2022 planner. Thank you. Segitu dulu videonya. Jangan lupa buat kirim sesuatu buat bestie kalian. Thank you for watching. Bye bestie. Bestie, temenin aku belanja bulanan yuk. Hari ini aku mau belanja bulanan per skincarean. Ditemenin sama teman aku, Firda, karena dia juga mau belanja. Nah, kita sekarang udah nyampe di Guardian Pim. Ini paling deket sama tempat tinggal aku. Dan hari ini aku mau belanja beberapa racun TikTok. Yang pertama, ada ini nih, si sabun serbaguna. Katanya dia bisa jadi sabun sekalian sampo. Terus lagi diskon juga. Hah, senangnya. Racun selanjutnya ada shampoo ini nih. Katanya bagus banget buat rambut rontok sama rambut berketombe. Apakah emang sebagus itu? Mari kita coba. Terus pas lihat section Guardian yang paling depan, ini tuh ada promo. Beli produk ini ditambah 1000 perak lagi bakalan dapet 2 produk. Sumpah ini jadi mursida guys, tambah 1000 lagi dapet 2 produk. Nah, pas mau beli pasta gigi, nemu lagi nih promo. Harga normalnya 46.000, tambah 1000 lagi dapet 2 produk. Terus ini sabun anti kering-kering Club juga lagi diskon 50%, cuma 30.000 segede ini. Terus ini deodoran aku diracunin sama teman aku, ternyata emang sebagus itu. Jadi aku repurchase. Guys, lihat Guardian Pim lagi diskon semua, gimana nggak kalap ini. Jadilah aku beli make up, ini aku beli lip tint. Section makeup lainnya juga lagi diskon. Ini teman aku beli maskara. Lalu aku beli ini alat cukur untuk bulu jembita. Ini aku pakai cuma pas kalau nggak ada waktu buat waxing. Ini juga lip balm bagus banget, bagus buat bibir kering. Next beli clear patch buat jerawat, pas lagi diskon juga by the way. Terus yang terakhir beli body mist. Dan yang terakhir beli body mist.
Untung aja tadi banyak banget yang diskon, jadi lebih mursida. Jujur happy belanja hari ini. Next kita belanja apa lagi ya? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bestie. Renov apartemen ala-ala Pinterest check. A day in my life. Guys, alhamdulillah uang aku udah kumpul buat renovasi apartemen ini. As you can see, wallpapernya udah ngeletek, warna ceilingnya belang-belang. Pokoknya banyak banget yang harus diganti. Dan setelah berbulan-bulan nyari inspirasi di Pinterest, akhirnya aku nemu nih my dream room kayak gini. Aku juga udah hampir lengkap beli perabotannya, kayak karpet, meja, kursi. Jadi sekarang waktunya kita belanja vinil, cat, dan lain-lain. Di first step, aku langsung mau cari vinil yang aku mau. Nah, aku tuh mau cari vinil yang tone-nya warna abu-abu guys. And it came down to this too. Dan akhirnya aku pilih yang sebelah kiri. Ini bisa langsung ditempel gitu guys, jadi udah gak perlu lem lagi. Lanjut kita cari cat. Kalau dilihat dari Pinterest tadi, warna dinding mereka tuh gak putih tapi kayak gak gelap juga. And I think this is the one. Perfect. Lanjut, jangan lupa beli kuas buat catnya. Oke, kayaknya semua udah kebeli. And now we're good to go. Dan pas banget balik ke parkiran, alhamdulillah udah buka puasa guys. Jadi kita batalin dulu di mobil. Dan untung aja tuh aku selalu nyetok sojoy di mobil. Sumpah ini rasa almond coklat terdebes, rasanya kayak brownies. Bener-bener definisi berbukalah dengan yang manis. Ini tuh satu-satunya kedelai utuh, tinggi serat protein, dicerna perlahan dalam tubuh, jadi bikin kenyang lebih lama. Alright, waktunya kita pulang. Mari kita nukang. Oke, first mission kita kletekin semua wallpaper yang ada di apartemen ini. Jadi ini tuh wallpaper bawaan dari apartemen ini guys, udah ada dari sebelum aku tinggal di sini. Guys, dengerin deh, ini quite satisfying. Oke, second mission kita nyopotin vinil bawaan dari apartemen. Nah, kalau kalian lihat, ini tuh juga tempelan guys. Jadi emang agak PR sih sebelum kita ngecat sama pasang vinil yang baru. Kita harus ngeletekin semua yang ada di sini. Coba deh. Yang ketarik cuma ini doang. Susah banget, ini pun ditariknya susah banget. Kak. Ayo. Guys, kayaknya aku sama temanku nggak bisa ngerjain ini sendiri deh dan harus pakai tukang. Jadi semingguan ini aku bakal kelarin sampai apartemen ini jadi ala-ala Pinterest. Sekarang jam 3.40, waktunya sahur. Sekalian aku mau bersihin wallpaper stiker yang masih nempel di dinding. Karena stikernya susah banget buat dicopot, kata orang sih pakai lap basah terus tinggal digosok-gosok gitu bakalan hilang. Tuh lihat guys, sisa wallpapernya banyak banget yang masih nempel. Biar aku kuat ngelarinnya sebelum imsak, kita nyemil dulu cemilan yang bikin banyak tenaga. Ini juga salah satu makanan wajib pas waktu aku sahur, karena bikin kuat aja puasanya kalau makan ini. BTW ini yang rasa Danish cheese, kalian harus coba. Guys, ternyata bener kalau pakai lap basah tuh cepet banget keangkatnya kayak gitu tuh. But we still got a lot of work to do. Masih banyak wallpaper yang harus dicopot dan vinyl yang harus dipasang. Jadi kita lanjut ke part 2. Bye bestie. Renovasi apartemen day 2. A day in my life. Hai guys, mari kita lanjut ngerenovnya. This morning we finally peeled off semua wallpaper yang ada di dinding. And it turns out like this. It looks super clean, terus juga kayak kelihatan luas gitu gak sih? Dan ini hasil pengecatan pertama. Tada, this is the first layer. We will do the second layer biar warnanya rata. Dan ini layer kedua. I'm super obsessed with the color. Nanti aku bakal spill warna catnya. On to the next one, ceiling atau plafon. Lihat warnanya udah belang-belang banget. Dan aku mau cat warna broken white. And tada, say bye to plafon belang-belang. And now we finally doing the most exciting part, nyopotin semua vinilnya. Yeay. Terus sekarang tempel vinil yang baru. Yang pada mau tahu ini vinil apa, kode berapa, nanti aku bakal spill di akhir video. Cara nempelnya aku milih yang zigzag gitu. Jadi aku bakal potongin beberapa vinil yang kepanjangan biar bisa ditempel di sisa lantai yang pendek. Nah, aku minta maaf sebelumnya. Sebenarnya aku harusnya nggak ngeratain pakai palu ini, but this is the only hammer that I have. Karena harusnya pakai palu keramik, jadi jangan diikutin ya guys. Nah, beberapa vinil harus kita potong biar bisa nempel pas di sisa lantai. By the way, I'm not doing all these all alone. Aku dibantuin sama om aku. Oke, karena vinilnya udah dipotongin, sekarang kita tinggal tempelin semua vinilnya. I really love doing this part. It feels like playing puzzle. Oke, waktunya aku spill vinilnya. Ini nama merek vinilnya, Tidy. Dan warnanya aku pilih yang nama kodenya Ashantique. Ini aku tulisin. Lihat guys, dia ada seratnya gitu, jadi kinda looks real kayak kayu. Dan ini gampang banget pengaplikasiannya karena ini stiker, jadi kita nggak butuh lem lagi. Oh, dan untuk catnya aku pakai yang Nippon Paint. Ini kodenya Stonewalk 9508. Dan sebelum kalian nanya belinya di mana, aku beli semua ini di toko bangunan Mitra 10. And we're almost done you guys. Kita udah ngecat, vinyl udah kepasang. Mantap om.
And here's the before and the after. This turns out as what I expected. Jadi kelihatan lebih bersih, luas. Tapi kita belum selesai. Aku mau naruh beberapa furniture yang udah lama aku beli tapi belum aku unboxing. Markising, mari kita unboxing. Jadi waktu itu aku pre-order meja ini dan datangnya cukup lama karena pengirimannya dari luar negeri. Sumpah ini meja. Ini bener-bener persis banget sama yang aku lihat di Pinterest, guys. Nah, aku tuh request sama sellernya buat dicariin meja yang kayak gini karena ini lumayan susah carinya. And when I finally see this, it's totally worth the wait. Bagus banget, woy. Happy banget, sumpah. Aku speechless. Ternyata sebagus itu. Mirip Paul, tapi aku minta yang raknya ada 3 kayak gini. Oke, kalau ada meja, ada kursi. Kursi juga aku pre-order at the same seller juga. Let's peel off the plastic. Maaf ya guys, agak lebay tapi aku tuh happy karena ini pertama kalinya aku punya meja belajar. Ketahuan banget kan gak pernah belajar. Dan ini persis banget sama apa yang aku mau, and I'm over the moon. Oke, lanjut kita pasang karpetnya. Nah, karpetnya aku juga pre-order, tetap di seller yang sama. Guys, akhirnya jadi juga. Ini udah beberapa furniture udah dipasang. Gordennya bakalan aku ganti sih warnanya. Sama warna jendelanya juga bakal aku ganti biar lebih senada. Yes, udah jadi. Nah, aku beli semua furniture ini di Instagram Good Get Home. Kalau kalian punya referensi barang yang ada di Pinterest yang kalian mau beli, kalian tanya aja sama dia di DM, nanti dia cariin. Alright, segitu dulu video hari ini. By the way, video renovnya belum selesai. Aku udah pesen beberapa furniture lagi. Pokoknya kawal sampai kamarnya mirip kayak yang di Pinterest. Bye bestie. Beli baju lebaran, check. A day in my life. Hai bestie. Sebelum memulai perhuntingan baju lebaran buat tahun ini, Aku mau beresin apart dulu karena ini full sama tas hampers. By the way, kemarin aku sempet jualan hampers, guys. BTW lupa pakai lagu beres-beresnya. Oke, sekarang waktunya kita Beres-beres. Cakep. By the way, this is my outfit of the day. Ini adalah momen langka karena hari ini aku pakai rok. And turns out aku jadi ketagihan banget pakai rok. Hey guys, aku udah siap hari ini. Aku mau ngajakin kalian hunting baju lebaran. Kita touch up dulu sebelum pergi. Ada beberapa barang furniture gitu yang aku beli terus baru nyampe. Kita mau unboxing dulu. Guys, akhirnya aku beli lampu. Ini tuh standing lamp gitu. Belinya di IKEA. Kalian harus lihat sih lampu ini. Sumpah aku tuh seneng banget kalau beli barang di IKEA terus kayak ngerakit sendiri gitu loh. Soalnya instruction pemasangannya tuh nggak bingungin juga gitu loh, guys. And tada, jadi deh. Sumpah ternyata lampu ini tuh matching sama meja kursi aku. Coba lihat. Terus kalian harus dengar suara cetekannya. Satisfying. Oke, lanjut barang selanjutnya. Ruangan ini tuh butuh wewangian dan aku nemuin scented candle yang baunya persis banget kalau lagi di spa. Pokoknya kalau kalian suka pakai lilin aromatherapy, I highly recommend this theory of karena baunya enak banget. Enak banget, tau gak sih, kayak lagi di spa gitu. Alright, waktunya hunting baju lebaran. By the way, bunda aku baru nyampe dari Jogja. Tahun ini kita lebaran di Jakarta ikut keluarga suami aku. 2, 3. Karena bentar lagi mau buka puasa, kita mampir dulu di Subway. By the way banget, kalau kalian kesini harus nyobain yang isinya tuna, kayak enak banget. And don't forget to add some mozzarella, okay? Untuk sausnya aku paling suka yang Thousand Island plus chili sauce. And we're good to go. Thank you. Alright, udah buka puasa dan akhirnya aku nyampe di tempat aku mau beli baju lebaran. Yap, ini Happy Go Lucky Store. Jujur sih mental aku tidak kuat ya sama barang-barang yang ada di sini. Terus aku juga sekalian mau beliin bunda, mama, sama suami aku baju lebaran. Ini yang sebelah kiri ya? Iya. True definition of love at the first sight, cinta pandangan pertama. Sumpah naksir banget sama ini sepatu, ya Allah. Bunda juga di sini milih-milih sepatu. Ini bagus, empuk ya, enak ya. Enak. Alright, kita bungkus sepatu-sepatu Kyowo tadi dan waktunya kita pulang.
Dan ternyata pas nyampe rumah, paketan baju lebaran aku udah nyampe semua. Ini ada yang punya aku, suami aku, bunda, sama mama. Kalian penasaran sama baju-bajunya? Kita spill semuanya di vlog malam takbiran. See you di next vlog. Bye bestie. Bikin hampers lebaran, check. A day in my life. Hai guys, the last video kita kelar renov apa. Nah hari ini waktunya buat kita jualan hampers. Ini tahun pertama aku jualan hampers. Dan ini penampakan hampernya dari luar. Can we talk about the bag? Silver bag is never wrong. Warnanya bagus banget. Oke, waktunya kita isi hampernya. Buat yang pertama aku isi serpihan kertas kayak gini, biar nanti isinya bakal nimbul dan gak rusak. Oke, the bag is already stuffed. Untuk barang pertama aku isi pakai handmade organic soap. Lanjut untuk barang kedua, ini ada candy sama coklat. Aku jadiin satu di sini. Barang yang ketiga ada sajadah mini. Ini super lucu banget sih. And last but not least, kita punya greeting card. Nah, greeting cardnya bisa ditulis nama gitu. Oke, semuanya udah di dalam. Dan gak lupa buat hang tagnya di depan kayak gitu. And voila, these are ready to be shipped. Warnanya lucu-lucu gak sih? Oke, sebelum kita ke ekspedisi, aku mau ngecek ulang biar gak ada yang ketinggalan. Nah, semua datanya ada di laptop Acer aku ini. By the way, kalian notice gak sih semua barang aku hari ini tuh serba silver? Somehow matching gitu sama laptopnya. Aku sih manusia silver tergoda pada pandangan pertama pas lihat warna Acer ini. Mewah gitu loh warnanya. Ini tuh laptop Acer Swift 3 Infinity 4 yang warna pure silver. Catat, desainnya super stylish, terus dia slim banget. Beratnya tuh cuma 1,2 kg aja. Jadi pas banget buat kita si budak korporat yang harus bawa laptop terus. It's super thin, makanya ini mempermudah banget. Oh iya, karena laptop ini sudah terdukung oleh prosesor Intel Core generasi ke-11 dan grafis Intel Iris Xe. Jadi performanya tuh kencang banget dan tersertifikasi Intel Evo juga. Emang gak salah sih pilihan aku pakai Acer Swift 3 Infinity 4. BTW udah ajan guys, alhamdulillah akhirnya buka puasa. Hari ini menu buka puasa aku bakso karena pengen banget makan bakso dari tadi siang. Udah kelar makannya, sekarang waktunya ke ekspedisi buat ngirim hampers. Tetap ya saya walaupun ke ekspedisi doang, outfit harus matching. Alright, segitu dulu mini vlog dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bestie. Ngerenov kamar ala-ala kamar yang ada di Pinterest. Let's go. A day in my life. Jadi beberapa waktu yang lalu, kalau kalian ingat, aku sempat ngerenov ruang tamu yang ada di apartemen dari yang kayak gini jadi kayak gini. Simple, cozy, and a bit aesthetic I guess. Nah sekarang waktunya kita buat ngerenov kamarnya. Di kamar bener-bener berantakan, sempit, banyak barang, penataannya kurang bagus, ditambah wallpapernya belang-belang kayak gini, dan warna keramiknya tuh udah sampai kuning kayak gini. Tapi tenang guys, alhamdulillah uang aku udah kekumpul buat ngerenov ini. Jadi hari ini kita mulai ngerenov. Let's go. Alright, kita mulai dengan ngebongkar lemari ini. Kenapa harus dibongkar? Karena dia gede banget. Saking gedenya sampai nggak bisa dikeluarin lewat pintu. Dan ini salah satu permasalahan kenapa kamar ini bisa sempit. Jadi kita bakal ganti sama lemari yang lebih pas yang baru aku beli. Oke, permasalahan kedua. Wallpaper di kamar ini tuh belang-belang, setiap sisi beda. Entah kenapa suasananya tuh jadi sempit gitu. Jadi rencananya aku mau ngecat warna putih tulang. Satisfying. Oh, aku punya tips nih guys. Kalau kalian mau ngelopekin wallpaper dan masih ada sisaan dalamnya kayak gini, biar gampang kalian kompresin pakai air guys, supaya si lemnya jadi letoy. Oke, sekarang waktunya aku sama suami belanja cat. ASMR belanjaan yuk. Alright, belanjaan kita udah lengkap. Sebelum kita ke apart lagi buat ngelanjutin renovnya, aku mau nyemil dulu biar ada tenaga. Nih yang bikin kuat aku nukang si Soy Joy. Ini aku lagi makan yang Danish cheese kesukaan aku. Rasanya kayak kastengel tapi versi sehat gitu. Ini satu-satunya bar dengan kedelai utuh, tinggi serat protein, dicerna perlahan dalam tubuh, jadi bantu kenyang lebih lama. Oke, kita lanjut nukangnya ke part yang paling melelahkan, nyabutin vinil. Kelihatannya gampang ya guys, tapi ini susah banget. Tuh suami aku sampai pakai palu. Ini paling PR, susah banget gila. Meanwhile suami aku lagi bergelut sama vinil. Aku ngedempulin dinding yang bolong-bolong guys. Finally day 2. Gak kerasa udah hari kedua, dinding udah didempul, vinil udah kecopot, dan waktunya sekarang kita lanjut ngecat. Kalau ada yang mau tahu aku pakai cat apa, ini tuh aku pakai Nippon Paint yang warna iceberg. Nih aku kasih lihat kodenya. Kalian catat guys, karena ini warnanya adem banget. Dan vinil lantai aku yang tadinya kayak gini berubah jadi kayak gini. Caca. Nah untuk vinil aku pakai yang merek Tidy. Nama kode warnanya itu Ashanti. Kalian lihat ini jendela aku yang korennya
warnanya udah meleot. Kita sulap jadi begini. Caca. Kita juga piloks pinggiran jendelanya jadi warna putih, guys. Dan waktunya kita lihat transformasi kamar sepenuhnya. Kalian siap? 1, 2, 3. Tada! I am super happy with the result. Kamarnya kelihatan luas dan bersih gitu loh guys, ya nggak sih? Oke, karena durasinya udah kelamaan, di part kedua aku bakal ngasih lihat ke kalian furniture gemes yang udah aku beli. Mulai dari kaca, lemari, gantungan, pokoknya semua perintilan yang lucu-lucu deh. Dan aku bakal spill semuanya aku beli di mana. Jadi sampai ketemu di part kedua. Bye bestie! Oke, nggak pakai lama, kita langsung lanjut dekor kamar. Sekarang kamarnya udah kosong dan udah bersih. Waktunya kita unboxing furniture yang udah aku beli. Unboxing time. Oke, barang pertama aku beli lemari. Ini menurut aku ukurannya lebih pas dibanding lemari yang kegedean kemarin, guys. Ini ngerakitnya agak PR banget karena instructionnya juga kurang jelas. Kita kayak butuh 4 jam untuk ngerakit lemari ini. Akhirnya kelar juga, guys. Perubahan lemari yang lama sama yang sekarang auto glow up. Ini juga pas beli lemarinya lagi diskon, guys. Dari 2.800.000 jadi 1.600.000. Asli kalian wajib punya sih ini. Ini suami aku sama bude aku lagi masukin kasur. Lanjut kita masukin furniture ketiga, kaca. Ini kaca yang aku pengenin dari dulu dan akhirnya nemu, guys. Nunggu nyampenya tuh 2 bulan. Jadi apakah worth the wait? Dan pas aku sandingin di badan aku, ya ampun ini gede banget. Kaca se-RT juga masuk ini. Sumpah. Aduh, ini gimana sih, lebih bagus daripada yang di foto ternyata. Dan kalian harus tahu frame-nya ini empuk, guys. Jadi super duper worth it. Furniture selanjutnya kalian harus lihat sih ini apa. Ini gantungan terlucu yang pernah aku lihat. Apa itu? Ini gantungan. Oh, gantungan estetik. Namanya K-pole. Supaya ini nggak direncanain, guys, tapi ternyata warnanya matching banget sama kacanya. Itu aku bakalan pakai buat gantungan tas, kalung, dan perintilan-perintilan. Lucu banget kan? Masya Allah, lihat deh guys, muka aku udah happy banget liatnya. Oke, barang selanjutnya aku tuh pengen nambahin aksen cewek bumi di kamar ini. Terus aku nemu frame ini yang kayak super duper cute. Dan pas dilihat lagi-lagi tidak mengecewakan. Jiwa-jiwa cewek kebumian ini tertegun melihat keunyuan ini. Selanjutnya aku juga PO barang ini berbulan-bulan dan akhirnya dateng. Kalian pasti bertanya, ini meleot-meleot buat taruh apa? Ini tuh buat taruh aksesoris, kacamata, skincare bisa. Oke, dan sekarang waktunya aku mau ngasih lihat ke kalian full transformasi dari kamar aku yang kayak gini. Dan sekarang jadi kayak gini. Masya Allah, seneng banget. Happy. Bener-bener rasanya hasil nabung aku selama ini kebayar ngeliat kamar yang udah kayak gini. Pokoknya buat kalian yang mau ngerenov kamar juga, semangat. Yang pasti usaha nggak mengkhianati hasil, guys. Oke? Video renov nggak berhenti sampai sini aja. Besok temenin aku lagi beli barang-barang yang masih aku butuhin di IKEA. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bestie. Good morning guys. Masih di vlog renov apartemen. Super gak nyangka yang nonton vlog aku kemarin banyak. Tapi pada banyak yang komen, "Kak, furniture-nya kok pada mahal-mahal sih?" Biar gak mahal kita bikin sendiri aja kali ya. Let's go. Nah, jadi rencananya karena ruang tamu apartemen aku ini masih kosong, aku tuh pengen tambahin tile table kayak gini, guys. Dan pas kemarin aku pengen beli, harganya itu 7 juta dan yang paling murah 5 jutaan gitu. Berhubung aku udah pernah buat, jadi sekarang aku mau buat lagi. Let's go. Alright, sekarang ikut aku untuk belanja bahannya yuk. Ini tuh bahannya gak ada yang mahal, kalian catat apa aja dan ini harganya. Sama yang paling penting, kerangka mejanya. Ini tuh bahannya dari triplek. Ini pas aku lagi motong kayunya, guys. Jadi malamnya tuh aku udah bikin kerangka mejanya. Tapi tenang, karena ini alat bornya gampang banget buat dipakai, jadi aku bisa ngerjainnya sendiri. By the way, kalian suka DIY kayak aku, wajib banget punya bor ini. Ini nama bornya, catat, Multi Evo 6 Head Skate dari Black & Decker. Ini tuh all in one, jadi dia punya 6 kegunaan. Nah, contohnya ini aku lagi ngebor, ini bisa buat kayu, tembok. Nah, lanjut, ini aku mau ngegergaji lagi. Tuh lihat gampang banget kan aku makainya. Nah, lanjut, ini aku mau ngamplas. Iya, dia juga ada alat amplas ya, jadi kita nggak capek gitu buat gosok-gosokin kayunya. Jadi mata bornya ini bisa diganti sesuai kebutuhan kita, tapi alatnya tetap satu, guys. Tadi aku cuma pakai 4 mata bor. Ini kepala router buat ngelobangin kayu. Ini kepala osiliasi buat ngikis permukaan gitu. Dia tuh pakai baterai jadi bisa dicas. Terus dapat softbacknya juga. Ini nama brandnya Black & Decker. Dan sekarang lagi diskon tahu 52%. Langsung cek ranjang kuning sekarang. Oke, langsung kita eksekusi. First thing first, aku mau ngelem keramiknya pakai lem yang tadi kita udah beli. Kalau keramiknya udah ketempel semua, kita nunggu sampai kering kayak 1 jaman gitu, guys. Sambil nunggu kita siapin tile groutnya dicampur sama air. Aduk. Terus kita langsung tuang dan ratain ke keramiknya. Gak apa-apa banget kalau keramiknya jadi hitam-hitam. Soalnya nanti kalau udah kering terus dilap dia bakalan hilang, guys. Tuh lihat tangan aku udah cemong. By the way, dari tadi aku nggak ngerjain sendiri kok. Aku dibantu sama Bude sama Firda. Setelah 7 jam buat ini dan akhirnya jadi Caca. Dari berapa jam? 7 jam. Sekarang kita mau dekor atasnya. Let's
Sumpah seneng banget akhirnya jadi guys. Walaupun masih nggak sebagus yang di Pinterest itu, tapi lumayan lah. Dan kalau bikin sendiri ternyata lebih murah. Kalau beli 5 juta, kalau bikin sendiri 700.000. Lumayan kan? Tapi kalau kalian nggak mau PR sih, aku saranin beli aja. Yaudah segitu dulu videonya. Besok kita DIY apa nih guys? Komen dong. Bye bestie. Hari ini temenin aku cari keramik buat rumah yuk. A day in my life. Hai guys. Setelah menunggu hampir mau setahun, bismillah insya Allah rumah bentar lagi mau jadi guys. Terus hari ini kita dikasih tugas buat cari keramik. Kira-kira habis berapa ya kalau kita beli keramik? By the way dari kalian banyak yang nanya, Kak progres rumah dong. Ini tampak depannya udah mulai kelihatan bentuknya guys, Masya Allah. Nah tugasnya hari ini buat cari keramik di lantai bawah sama buat kitchen set juga. Sebenarnya tuh udah ada gambar desain interiornya guys, tapi aku belum berani buat ngasih lihat ke kalian. Semoga bismillah rezekinya tuh ada biar ngewujudin si gambar desain interior itu. Jadi kita pantengin aja rumah ini bakal jadi kayak gimana guys. Sebelum memulai petualangan mencari keramik, kita harus mempersiapkan tenaga dan mental biar nggak kaget ngeliat harganya nanti. Ini kalian tau gak sih mie Kejaksaan Bandung, ya Allah enak banget sumpah. Tuh emang bener ya, cewek tuh kalau ketemu makanan enak pasti kepalanya goyang. Alright, kita udah nyampe di destinasi pertama. Ini salah satu tempat yang direkomendasiin sama desain interior kita buat cari keramiknya. Namanya Quadra Gallery. Sumpah saya agak cembing ya di sini soalnya dia kayak ngedisplay si keramiknya tuh keren banget, canggih gitu loh. As you can see keramiknya bener-bener top notch. Dan ini harganya 1 lembar 4 juta guys. Wah, tapi worth it sih. Nah ini dia juga ada ngedisplay si kitchen setnya kalau pakai keramiknya dia. Dan material kitchen set kita nanti bakalan 11-12 kayak gini. Ini di dalam hati kayak nggak berhenti-berhenti buat solawatin terus sih. I really love the design though. Jujur aku juga salfok banget sama keramik yang ada di dinding ini. Bener-bener patternnya tuh kayak high quality gitu loh. Oh ya, ini nama tempatnya Quadra Gallery yang ada di BSD. Alright, kita udah selesai lihat-lihatnya. By the way, jadi penasaran gak sih keramik mana yang kita pilih jadinya? Pokoknya stay tune guys. Next stop masih dengan petualangan cari keramik. Nah kalau yang sekarang ini tuh buat lantai 2 di rumah sama keramik buat di garasi. Dan pas banget hari ini tuh kayak semua keramik lagi diskon. Emang mental ibu-ibu ya kalau lihat diskonan itu happy gitu. Nah ini kita beberapa kali diskusi cukup panjang whether kita mau pakai keramik atau pakai vinyl kayak gini. Kira-kira menurut kalian pakai vinyl kayak gini atau pakai keramik ya guys? Ya udah karena kita masih bingung buat nentuin keramik di lantai 2. Jadi vlognya sampai sini dulu ya guys. Pokoknya stay tune, aku bakal update perkembangan rumah sama kalian. Bismillah lancar guys, amin. Makasih udah pada nonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bestie. Guys, temenin aku lahiran hari ini. A day in my life. Kamis 5 Oktober jam 3 pagi. Tiba-tiba aku kebangun karena ketuban aku pecah. Agak panik ya, terus aku langsung bangunin suami aku. Tapi untung aja dari seminggu lalu aku udah nge-prepare semua perlengkapan di tas ini. Dan ini aku langsung bergegas ke rumah sakit. Nyampe-nyampe aku langsung turun di UGD dan periksain semuanya mulai dari tensi, CTG, terus pembukaannya juga. Aku ditemenin sama bunda dan suami aku yang gak bisa diem ini. Udah kelar diperiksanya, aku digantiin baju. Dan ternyata aku masih pembukaan 3, jadi aku disuruh nunggu di kamar dulu. Nah ini kamar yang bakalan aku tempatin 2 atau 3 hari di sini. Karena tuh ya aku udah dikasih obat induksi, jadi di kamar ini aku harus gerak. Ini sambil nahan mules, kita jalan-jalan mengelilingi kamar. Nah, terus aku juga main gimbal. Jujur ini udah mulai mules say, tapi masih bisa sok cool. Jangan lupa kita mengisi amunisi sebelum bertempur. Udah gak pakai mikir, pokoknya semua makanan yang ada di depan mata aku makan guys. Guys, ini waktunya aku udah dipanggil ke ruang persalinan. Rasanya dek gitu jantung ini. Ini aku pamitan dulu sama bunda. Karena yang boleh nemenin aku di ruang persalinan itu cuma 1 orang guys. Doain ya bun, semoga lancar semua, amin. Ini aku sama Apip udah nyampe di ruang persalinannya. Kak suami dengan berbagai cara menenangkan diriku agar tidak tegang. Coba lihat guys, ada aja tingkahnya gitu. Nah karena ini udah sore, jadi aku disuruh makan lagi sama dokter. Ini aku lagi makan krepes guys. Pokoknya ini aku isi dengan yang manis-manis biar ada tenaganya gitu. Nah ini aku udah mulai kehilangan kesadaran karena lagi diinfus. Rasanya diinduksi tuh kayak mantap. Aku mulai merasakan gelombang-gelombang cinta yang ada di perut ini. Oke, kita langsung skip ke part aku ngeden. Tepat di jam 18:35 hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 telah lahir
lahir anak kami, Jinji Barakasildo. Alhamdulillah guys. Masya Allah. Welcome to the world Jinji. Dan ini sama Apip langsung diazanin guys. Rasanya lega banget. Aku sama Jinji langsung dibawa ke kamar. Lihat guys, muka nggak bisa bohong. Walaupun capek banget mukanya tapi seneng. Pokoknya makasih banyak semuanya yang udah doain. Aku officially menjadi ibu-ibu. Doain aku Paksu sama Dede Jinji sehat-sehat terus ya guys. Sekali lagi makasih banyak yang udah pada doain. Kita istirahat dulu, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bestie. Hari pertama jadi orang tua. Let's go. A day in my life. Hai guys, hari ini kita bakalan menjadi orang tua seutuhnya karena kita bakalan pulang dari rumah sakit. Terus kita bakalan ngurusin Jinji berdua. Dan sebelum itu aku sama Apip mau ngucapin makasih banget sama doa-doa kalian di video sebelumnya. Insya Allah doa baik bakalan balik ke kalian, amin. Hari ini dimulai dengan beresin tempat tidur karena kita bakalan check out bentar lagi. Terus aku sama Apip keinget, oh iya kita belum ada foto nih sama Jinji. Jadilah aku gantiin bajunya dia yang rapi buat foto. Jujur bu ibu, aku masih kagok banget buat gendong bayi. Nah yang expert ini malah babe Apip, Bapip. Nah ini aku super pelan-pelan banget gantiin bajunya. Jangan lupa bilang Masya Allah tabarakallah ya guys. Nah ini udah diganti, udah anteng juga tuh, lihat lagi tidur. Dan kita lanjut buat foto deh. Demi apapun ini anak pengen aku gigit. Masya Allah. Untung aja tuh aku udah prepare kamera Polaroid, jadinya langsung jadi guys. Ini dia foto keluarga pertama kita. Dan Caca udah jadi guys. Masya Allah tabarakallah. Oke, foto-fotonya udah kelar. Ini aku masukin dia ke sleeping bag. Dan bentar lagi kita bakalan bawa Jinji pulang. Gak salah sih aku kemarin beli tas ini buat perlengkapan baby karena muat segalanya. Terus sebelum pulang dokter aku datang buat kunjungan. Guys ini dokter yang dari awal hamil Jinji nemenin aku. Namanya dokter Lilia di Kemang Medical Care. Ini aku udah siapin beliau gift. Terus juga buat bidan aku. Bidan yang selalu aku chatin kalau ada apa-apa. Dan dia siap siaga. Makasih bidan Arista. Terus aku juga dikasih oleh-oleh sama KMC. Terima kasih. Dada kamar yang udah nemenin aku selama 3 hari. Dan sekarang waktunya kita alright, nyampe di apartemen aku langsung mau mandiin Jinji pakai ini. Ini pertama kalinya banget aku mandiin dia. Ini airnya dikit aja dan aku isi pakai air anget. Lanjut buat mengasihi si Jinji. Nah pas Jinji udah tidur, aku sama Apip langsung ngepackingin barang-barang jualan aku. Maaf ya teman-teman pada telat karena aku baru pulang dari rumah sakit. Makasih udah pada nunggu ya. Ini si Bapip lagi main sama Jinji. Meanwhile, aku mau ngerapin tempat skincare aku, kosongin beberapa skincare yang gak kepake. Terus aku ganti sama peralatan baby. Emang bener ya kalau udah punya anak tuh kebutuhan kita tersingkirkan. Ini ada kapas, ada popok, tisu basah non alkohol, alat pumping, terus nggak lupa juga yang paling penting skincare baby tuh. Ini vlognya aku lanjut di 3:30 pagi guys. Karena emang bener ternyata kalau orang-orang bilang selamat jadi orang tua ya, selamat bergadang. Jujur kita kira tuh kayak ya udah sih paling begadangnya sampai jam 2 pagi. Dan ternyata kita berdua begadang sampai jam 6 pagi guys. Setelah mencari beberapa alternatif buat nidurin. Dan inilah cara paling efektif buat nidurin Jinji. Langsung diem dia. Dia suka banget diayun-ayun. Tapi kita berusaha buat gak sering gendong dia karena katanya bakalan bau tangan kalau sering digendong. Ya udah guys, segitu dulu video day one menjadi orang tua. Pokoknya kita berdua masih belajar. Semoga kedepannya bakalan lebih baik lagi. Makasih udah pada nonton. Bye bestie. How much I spend in a day? Edisi belanja online. Hello guys. Hari ini aku mau unboxing ke kalian beberapa barang yang udah pengen aku beli dari beberapa bulan yang lalu. Dan alhamdulillah udah kekumpul uangnya. Jadi ayo kita unboxing time. Oke, barang pertama yang aku pengen banget beli ini ada speaker kecil-kecil cabai rawit guys. I've been wanting this my whole life. Karena bentuk sama warnanya tuh bagus banget, lihat deh. How cute. Nih kalau aku taruh di corner kamar aku menambah keestetikan ini. Aku beli speaker ini di harga 3.300.000. Lanjut barang kedua. Kalau yang ini jujur carinya susah banget. Dimana-mana tuh sold out tapi aku nemu. Nah ini yang pertama isi filmnya. Dan ini dia barang yang aku cari guys. Kira-kira kalian bisa tebak gak ini apa? Caca, ini kamera Polaroid. Tapi ini bukan Polaroid biasa. Karena dia tuh juga bisa ngeprint foto dari HP kita. Tuh lihat. Langsung jadi. Sumpah sih aku mau ngeprint yang lain juga. Dan Polaroidnya juga ada feature efek-efek kayak gini guys. Tuh lihat. Nah ini aku belinya di harga 2.900.000. Alright, last but not least. Aku tuh lupa banget
beli ini buat dede bayi. Nah ini tuh kayak semacam kasur kecilnya gitu, namanya baby nest. Ini tuh bakalan jadi penyangga dia buat tidur sama aku nanti. Ini aku PO lumayan lama dan ini harganya 3.500.000. Oh iya, by the way, semua barang-barang tadi aku ngirimnya pakai GoSend instan karena rata-rata barangnya fragile kan. Terus tuh cepet banget kirimnya, nggak nyampe 1 jam. Oh iya, terus ada promo cashback 9.000 GoPay Coins kalau pakai kode GoSend hemat. Ya udah guys, segitu dulu belanjanya. Besok kita belanja apa lagi ya? Bye bestie. Guys, kalian tahu ini apa? Kompas X Wave Ablo Marky Sigmar, kita unboxing. BTW foto gue dari Fos. Di sini ada 3 barang, kita buka yang paling kecil dulu. Pas ngeliat Kompas collab sama Mas Boy, gue yang kayak, apa nih? Saya sudah ngefans sama beliau ini dari 2018. Guys, lihat. Bagus banget boy. Ada bordirannya gitu. Ini Boy Pablo, sebelahnya Kompas. Ada warna biru sama ada warna putih. Nanti kita coba. Harganya 238.000. Next, barang kedua ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Oh, dia dapat greeting cards gini. Keren. Wah, ini cakep banget boy. Nah, ini di belakangnya ada kayak tulisan apa gitu, terus di belakangnya ada lagi. Di depannya ini tuh ada emojinya si Boy Pablo dan bisa diganti-ganti. Ini dia si emoji Mas Boynya tuh, ada yang cemberut, ada yang melek. Cara pasangnya tuh tinggal dilepas. Misalnya mau yang ini, tinggal ditempel. Tuh, lucu banget. Last but not least, ini adalah sepatu yang warnanya bikin jatuh cinta. Kita lihat ya. Iya, bagus banget. Nah, gak sabar mau pakai. Kita pakai kaos kakinya dulu guys. Omo. Kalian harus lihat. Gimana? Lucu? Kelihatan gak sih? Woi, bagus banget woi. Ini sepatu tuh nyaman banget. Gue kira tuh harganya bakal kayak 1 jutaan lebih gitu, ternyata 700.000 dan udah dapet kayak gini. Kompas, keren banget nyet. Jujur gue pernah berjanji kepada diri sendiri buat nggak jadi K-popper. Kenapa? Karena pasti boncos. Tapi new jeans, look what you made me do. Abis borong semua album mereka dan hari ini kita unboxing satu persatu. Gue beli semua karena covernya beda-beda. Ini kayaknya saya kena pelet ya. Ini yang pertama ada Minji, kedua ada Daniel, ada Harry, ada Hilin, mereka bareng-bareng. Terus yang terakhir ada Hani. Oh, ada lagi satu. Ini versi Weverse-nya kalau nggak salah. Jadi ini totalnya ada 6, satunya itu 350.000. Kalian hitung sendiri totalnya berapa. Saya berani boncos demi menafkahi dede-dede gemas. Kita buka ya. By the way, kalau gue beli cover-covernya beda gitu, isinya bakal sama apa beda sih guys? We're about to find out. Oh, pertama-tama siapapun yang ngedesain album cover ini naikin gajinya. Itu bahannya gue kira bakal yang kayak tebel gitu, ternyata enggak. Ini kayak kardus, baunya enak. Oh, dia kayak raport gitu ya guys. Tusuk apa yang lo pakai di muka lo Daniel. Cakep banget gue. Ada lirik-lirik lagu New Jeans-nya. Nggak tahu sih apaan. Maaf ya nih, saya newbie gitu. Jadi saya nggak ngerti sebenarnya. Nah ini juga nih ada TTS ya. Kedua ada kayak majalah. Oh, pin up book. Ini kayaknya kompilasi foto-fotonya si Daniel deh. Hah? Ini tuh bukan manusia ya. Oke, next ada perintilan. Kita buka satu persatu. Ini stiker guys. Yomo. Lanjut, ini dia CD-nya. Tuh kayak dicoret-coret, coba. Kreatif banget. Lalu ini ada namanya foaming. Ini gue nggak tahu sih ini apa. Jujur gue nggak paham sih yang ini tuh apa. And last but not least, I believe this is the photo card. Ini bakal jadi photo card pertama saya. Dapat KTP. Kalau saya ditilang, saya kasih nih. Kak, nama saya Daniel. Ini foto saya kalau nggak pakai jilbab, nggak mirip. Cakepnya tuh nggak masuk di akal, paham nggak? Gue paham sekarang excitementnya orang dapat photocard idola mereka. Bener-bener seisi albumnya tuh kayak effortlessly unique gitu. Next unboxing yang mana nih? Hari ini temenin aku belanja make up sampai kalap yuk. A day in my life. Hello guys.
guys. Jujur terakhir kali belanja makeup tuh kayaknya 1 tahun yang lalu deh. Sudah waktunya mempercantik diri. Jadi ayo kita belanja makeup today. Lihat tema outfit hari ini adalah bolu mekar. Hari ini aku nggak pergi sendiri. Aku ditemenin sama Emi. Ini adalah wanita super sibuk. Terus di sini juga ketemu Lutfi. Gimana sih rasanya dikenyot tiap hari? Karena aku mau. Gak pakai lama, langsung aja kita belanja. Coba kalian lihat ini, gimana saya enggak kalah. Oke, ini yang pertama, aku mau ke section hair and body coast. Pokoknya hari ini aku mau beli makeup sama skincare yang viral dan reviewnya bagus-bagus. Kayak contohnya ini hair and body mist dari H&MS yang ternyata enak baunya. Lanjut kita ke booth Dare and Bliss. Jujur packagingnya lucu-lucu guys. Nah, ini aku sama Emil penasaran sama body serumnya. Dan ternyata kita jatuh cinta sama bau yang ini Cheerio Acne. Jadi kita langsung bungkus. Lanjut kita ke booth SK. Jujur ini semua lagi diskon. Guys, sampai ada yang 70% guys. Jadi nggak mungkin kan kalau kita nggak borong. Aku beli eyeshadow palette, terus ada compact powder juga. Dan ini katanya reviewnya bagus banget karena full coverage gitu. Gak pakai lama, langsung kita check out. Nah, di sini tuh sistem bayarnya kayak scan QR gitu. Nah, terus kalau udah di-add barangnya, terus tinggal bayar di kasir. Nah, barangnya bisa langsung di pick up atau langsung dikirim ke rumah kalian. Oke, kita lanjut belanja lagi. Ini saking banyak aku bingung guys. Dan bener-bener ini diskon bertaburan. Kayak ini nih, primernya kata Syafarasya yang MOP diskon jadi 160.000 aja. By the way, di tengah-tengah belanja saya bertemu Ibu Cantul. Akhirnya bertemu setelah skin purnama ya. Aku juga ketemu sama Velia. Nah, sekarang lanjut kita belanja skincare. Ada satu barang yang mencuri hati saya. Ini bukan parfum ya guys, tapi ini deodoran. Dan baunya enak banget. Ini tuh klaimnya mengeringkan, terus juga bikin gak bau badan. Dan yang bikin kaget adalah dia lagi diskon 20%. Diskon ini tuh cuma di event ini doang. By the way, kalian bertanya-tanya ini eventnya di mana? Oke, jawab ya. Ini tuh event Sociola Beauty Wonderland di Atrium Mall Kelapa Gading 3. Eventnya dari tanggal 21 sampai 25 Desember aja. Jujur ini event tuh gak masuk akal. Karena diskonnya sampai 70%. Yang gak kesini rugi sih. Nah, sekarang waktunya kita bayar. Di event Sociola ini kita kalau bayar di guide gitu sama mbaknya, jadi kita gak kebingungan. Nah, by the way, karena aku belanja nyampe 1 juta, aku dapet goodie bag yang lucu banget kayak gini. Nah, isinya freebies kayak gini nih guys. Tuh banyak banget di dalamnya. Nah, kalau kalian belanja sampai 500.000 juga bakal dapet pouch. Lihat deh kok matching sama outfit hari ini. Ya udah guys, segitu dulu belanjanya hari ini. Kalian harus ke event ini sih, Sociola Beauty Wonderland, sebelum tanggal 25 Desember. Hati-hati kalap ya. Bye guys. Balik lagi di Markising, mari kita unboxing. Yes, Seza X Crocs. Gue baru beli kemarin banget di Foot Locker Senayan City. Dan ini tuh tinggal satu-satunya yang model ini. Packagingnya cukup unik ya, cuma dikasih plastik doang, dia nggak ada kotaknya gitu. Tada! Itu ngeluarin 2 tipe, yang ini tuh cozy sandal sama yang satunya tuh clogs. Gue kemarin beli lagi diskon 10%, jadi dari 1,7 jadi 1,6. Ini tuh temanya Y2K gitu. Ini detail jebetsnya, alhamdulillahnya dia udah include sama jebetsnya. Karena kita tahu ya jebetsnya Crocs kan agak mehong. Tapi ini kalau kalian mau tambahin jebetsnya masih ada space-nya sih tuh. Dan kenapa dibilang cozy? Karena dia ada bunyi ini guys. Sebenarnya yang jadi concern adalah kaki saya yang gampang keringetan. Terus ya kalau dipakai seharian jadi becek. Kita pakai. Ini jujur beneran sesuai klaimnya ya, bener-bener cozy. Karena emang itu ada si bulu-bulunya ini. Terus nyaman banget dipakai. Review dari gue adalah ini sumpah sih nyamannya the best, 9 out of 10. Terus dari segi desain ini unik, unlike any other basic Crocs. Jadi kalau menurut gue worth the hype. Balik lagi di Markising, mari kita unboxing. Hari ini kita bakal buka botol yang heboh di mana-mana. Corkcicle. Botol Corkcicle tuh nggak bakal lengkap kalau nggak ada bottle strapnya. Nah, ini aku udah beli bottle strap dari Bloka. Jadi langsung aja kita buka. Ini gue beli 3. Yang ini tuh tumbler, warnanya kuning lucu ya. Tuh. Ini yang tumbler gue beli harganya 400.000 waktu lagi discount. Terus ini gue beli yang Kentin, ini 500 ml, ini 750 ml. Sekarang kita buka bottle strap dari Bloka. Jujur kalau kalian pernah mencoba beli Bloka, pasti kalian tahu kalau dia tuh sistemnya war gitu dan susah banget. Gue sampai bingung apa aja nih. Oke, jadi ini ada 3 bottle strap. Coba banget, ntar gue kasih lihat detailnya. Ini dia detail bottle strapnya Bloka. BTW saking cintanya sama Bloka nih, gue punya satu renting isinya Bloka semua. Nih gue kasih lihat caranya gimana dia masuk ke botol Corkcicle. Oke, jadi itu ini kan ada bolongannya nih guys. Tinggal dimasukin. Dan gak cuma Corkcicle, jadi kalau kalian punya tumbler yang lain juga bisa gitu. Nih, lihat. Lucu banget gak sih? Jadi botol Corkcicle sama bottle strapnya Bloka ini they're meant to be together gitu. Lihat guys. Yang ini tuh gue udah punya lama dan emang bener klaimnya. Kalau dingin dia lebih dari 24 jam dan kalau panas dia lebih dari 12 jam. Bahkan waktu itu pernah sampai kayak 17 jam lebih.
Worth the hype. Kalian tahu ini apa? Mana para pengabdi New Jeans? Sini duduk yang manis. Kita buka nih barang. Kissing, mari kita unboxing season greetings New Jeans. Ini gue PO dari bulan lalu. Susah banget guys, ya. Tiba-tiba ada paket tulisannya seasons greetings New Jeans. Gue kayak nggak pakai lama, langsung gue ambil itu paket. Gue randan yang cakep, langsung kita buat video markising. Dari baunya udah nikmat ya. Ini harganya sendiri gue kemarin PO 800.000, 800 lebih, gue lupa. Apakah worth it? We're about to find out. Udah worth it guys. Ya Minji cakep banget Minji. Oke, ternyata di sini ada 2 kalender. Kalau yang ini tuh kalender yang lipat gitu. Kalau yang satunya kalender yang buat di dinding gitu loh guys. Jadi ditempel. Tadang! Ini kalender January, February, terus ada kata-kata mereka. Cepet banget. Konsepnya bener-bener ini yang mikirin konsepnya New Jeans nih. Gila, jujur gue udah gak bisa berkata-kata ya. Ini super kelewat lucu. Ada dayungnya juga. Oke, jadi ini isi journaling booknya. Ada catatan ulang tahun mereka guys, tuh lihat. Kalaupun gue gak suka New Jeans, gue tetap bakal beli karena kayak ini super worth it. Kalau ini memo padnya, lanjut ini bisa ditaruh di grendelan pintu. Apa sih namanya itu? Ya itulah pokoknya. Terus, ada kartu gaple guys. Ini penampakan dari dekat. Ya Allah, Masya Allah Daniel. Ayo bestie, main gaple. Masya Allah, Minji. Ya Allah, lucu banget adik-adik aku. Oke, lanjut. Ini amplop, gue nggak tahu isinya apa. Ready to get new pieces, New Jeans. Oh, stickers. Cakep banget. Masih ada lagi, masih ada dong. Ini yang mencuri perhatian. Ini keychain, gantungan kunci. Dan ini dia. Ini saya tunggu-tunggu. Photoshoot mereka tuh bener-bener kayak 90s, 80s gitu, which I'm very down to it. Lihat. Ya Allah, gue mau nikmatin ngeliatin fotonya satu-satu. Ntar yang terakhir adalah poster-poster Dede gemes aku. Ini kalender yang gue bilang tadi. Ada yang begini sama ada yang begini. Jadi kalian tinggal pilih mau tempel yang mana. Buat para pengabdi New Jeans, kata gue beli karena ini super worth it. Super worth to buy. Ayo kita nyobain semua gendongan buat bayi. Unboxing time. Hello guys. Sebagai kategori ibu-ibu newbie, ini salah satu hal penting mencoba berbagai gendongan yang ada di muka bumi ini. Ternyata gendongan tuh banyak banget macamnya guys. Jadi buat calon mama yang masih bingung mau pakai gendongan apa sih nih merapat, karena kita bakal mencobain semuanya. Kira-kira aku cocok yang mana ya? Alright, ini gendongan yang pertama, namanya Baby Keten. Ini tuh banyak direkomendasiin sama ibu-ibu. Aku juga pernah lihat karena Gita Slavina pakai ini. Untuk cara pakainya emang awal-awal harus lihat tutorial sih biar ngerti. Ini tuh bisa dipakai gendong bermacam posisi. Tapi yang paling dianjurin yang M shape kayak gini. Terus si Jinji nggak rewel guys, berarti dia suka. Di gendongan ini kalau kalian nggak pegangin juga nggak apa-apa. Jadi sambil aktivitas yang lain juga bisa. Harga gendongan Baby Keten ini 600.000. Dan aku kasih rate 9/10. Lanjut. Nah, kalau gendongan yang satu ini dari kecil aku udah sering lihat dan aku juga familiar sama cara pakainya. Kalau biasanya tuh kainnya kain jarik gitu loh guys. Overall gendongan ini juga Jinji suka, tapi tetap aku masih pegangin. Soalnya takut melorot. Mungkin karena ini pertama kalinya aku nyobain gendongan kayak gini kali ya. Gendongan dari Timang ini aku kasih rate 8/10. Lanjut ke gendongan selanjutnya. Nah, ini gendongan yang paling set. Pakainya cuma gitu doang guys, terus langsung dimasukin deh bayinya. Lihat ya, Jinji sangat pasrah. Aku lebih suka gendongan ini sih daripada yang sebelumnya. Gendongan instan ini tuh harganya 95.000 dan aku kasih rate 8,5/10. And last but not least, ini gendongan yang dapat review paling tinggi. Ini kebetulan aku dikirimin sama teman aku si Jelita. Ini tuh bentuknya kayak backpack gitu guys. As you can see, dia tuh super aman karena banyak secure locknya gitu. Jadi gak kaget sih dapat review tertinggi. Dan gendongan ini tuh bisa di-adjust sesuai dengan umurnya. Terus kalau kepanasan, ada topinya kayak gini, lucu banget gak sih, lihat deh. Iya, diragukan lagi, aku kasih gendongan ini rate 10/10. Lihat kan guys, jadi super anteng. Oh ya, karena aku lagi butuh semua gendongan ini nyampenya cepet. Jadinya aku minta kirim pakai GoSend instan. Pastinya cepet, aman, dan hemat. Kalian juga bisa dapetin cashback GoPay Coins 75% pakai kode promo GoSend hemat. Pokoknya belanja apapun ya GoSendin aja. Temenin aku belanja baju bulanan, sekalian belanjain tim aku juga. Kira-kira habis berapa ya guys? Hello
everybody. Jadi sebenarnya hari ini tuh aku mau belanjain bajunya Bocil. Kenapa? Karena hampir semua bajunya dia tuh udah sempit guys. Seperti biasa kalau belanja baju aku langsung lari ke Uniqlo. Yang pertama ini aku langsung beli celana buat Jinji. Aku suruh dia pilih dan dia mau dua-duanya. Jadi langsung kita bungkus. Lanjut kaos. Kenapa kaosnya Jinji tuh di rumah udah pada menyusut guys. Jadi kayak crop tee. Dan yang terakhir kaos kaki. Belanjain Jinji udah, sekarang belanjain tim aku. Kang Bude, Mbak sama Gina. Pilih yang mana aja. Mulai dari sekarang. Jujur ini mereka pada berlari-lari menyusuri Uniqlo. Nah ini yang pertama si tim aku namanya Gina. Dia langsung jatuh cinta sama kardigan ini. Jadi langsung kita bungkus. Lanjut Mbak Gomez. Mbak aku dipanggilnya Gomez guys. Warna favoritnya nih orange kayak gini nih. Nah si Bude juga sama milih ini. Jadi langsung kita bungkus. Alright semuanya udah pada belanja dan sekarang giliran aku yang belanja. Let's go. Nah, pas banget ini di Grand Indonesia ada installation launching Uniqlo 2023 Spring and Summer New Collection sampai tanggal 29 Januari. Mau aku di sini kita cobain semuanya. Langsung aja kita cobain baju yang pertama. Yang pertama aku nemuin long coat. Yang warnanya cewek bumi banget. Jujur di koleksi Uniqlo yang sekarang ini banyak banget warna-warna yang belum pernah dikeluarin sama mereka sebelumnya. Lihat ya guys, bener-bener colorful banget. Nah pas aku datang mereka juga lagi fashion show. Jadi nanti kalau udah launching aku udah tahu nih aku mau beli apa aja. Kalian tahu kan aku suka banget sama warna hijau. Dan aku ketemu cardigan ini yang warnanya vibrant banget. Kita lanjut ke section selanjutnya. Koleksi di section ini tuh super preppy. Bener-bener semua instalasi di Uniqlo ini ngasih tahu kalau setiap pakaian dari Uniqlo bisa ikutin personal style kalian. Sumpah sih ini aku kalap guys. Kalau kata aku sih kalian buruan lari ke Uniqlo store terdekat atau ke uniqlo.com untuk cek koleksinya. Alright, waktunya kita bayar. Lumayan banyak ya belanjaan kita. Dan total belanja baju hari ini adalah segini. Makasih udah pada nonton. Bye guys. Lagi-lagi gara-gara new jeans bikin bangkrut. Mari kita unboxing. Seperti yang kalian lihat ya, sudah ada 6 biji album barunya new jeans di sini. Tetapi hari ini aku nggak unboxing sendirian. Aku mau ajak ayang aku karena aku dalam misi untuk ngeracunin dia new jeans. Cincin oh my god. Sama ini ada yang mereka bareng. Banyak ya? Kau berapa? 6. Harganya? 300.000. Oh, ya. Kita lanjut ya, boleh ya? Oke, boleh. kita buka yang paling mahal dulu, iPhone. Aku mau ngasih perbandingan album pertama dia sama album kedua. Ih, kecil banget guys. Kita buka ya guys. Isinya ada lumayan banyak. Oh, wow. Postcard. Ini banyak banget nih. Oh my god, ini banyak banget guys. 25 postcard. 1003 yo. Ini kita kayak abang-abang yang jualan foto di pensi tuh nggak? Oke, ini yang kedua ada Photobook ya. Ini kayak apa? Kayak book ya. Cantikan mereka apa aku? Ya kamu lah, ya elah lewat ini. Bohong kalau kayak gitu. Ini yang saya tunggu-tunggu. Ini mas ribuan juga bisa ya. Itu zaman dulu yang main itu. Yolani, jauh banget ya bah. Oh, ini ada lirik booknya. Atas liriknya gitu. Stay in the middle, I feel a little. Sekarang aku bisa. Bagus. Bisa ya jadi membernya lebih. Bisa. Oh, ini ada stiker. Oke, sekarang pilih mau buka yang mana? Yang ini. Oke, ini buka yang full tim. Kita buka ya. Ini koreografinya oh my god. Tiap hari giniin. Oh my god, the sun is in my eyes, something better will come true. Kalian mau lihat postcardnya satu persatu, ini sama aja deh. Terus lanjut, aku penasaran banget sama photocard yang bareng-bareng. Aku kalau punya anak cewek pengen kasih nama boleh nggak? Enggak. Kenapa sih kan Jinji gitu. Enggak. Hani dan Yang mana? Yang kelihatan beda Daniel doang nggak? sama Minji. Daniel kayak orang Amerika. Dan dia Oke guys, makasih udah pada nonton. Besok kita beli apa lagi ya? Gak apa kan, aku belanja. Ya nggak apa-apa. Guys, akhirnya dia nyampe juga. Aku mau unboxing tas yang lagi sering banget dipakai sama artis-artis kayak Selena Gomez, Dua Lipa, even Queen Beyonce juga pakai. Jujur penasaran itu sama ini tas karena setiap mereka launching tuh langsung abis. Jadi kita buka ya. Ini namanya Telfar bag. Itu warnanya silver. Tadinya tuh aku pengen banget beli yang warna brown, tapi bener-bener abis di mana-mana. Ini tagnya aku beli yang size medium. Jujur ini buat size medium gede banget ya. Ini sebadan size. Kalau harganya aku beli segini, nanti aku tulis. Aku nggak berani ngomong soalnya ada suami aku. Tapi dengan harga segitu bener-bener super worth it banget. Dapetnya segede ini. Bakalan kasih lihat ke kalian dia muat apa aja. Ntar kita masukin. Ada klipnya. Terus di dalamnya itu ada
ada kantongnya, terus kantongnya ada zippernya. Oke. Bikin dia spesial itu dia tuh leathernya tuh vegan leather gitu guys. Lucunya si Telfar bag ini logonya di dalam itu tuh bisa jadi kantong gitu guys tuh. Dia ada bolongannya, jadi bisa masukin kayak koin, terus cincin atau apapun yang kecil-kecil, jadi nggak hilang. Oh ya by the way, aku juga punya yang size small dan dia bener-bener muat banyak kecil-kecil cabai rawit. Oke, sekarang kita buktiin ini tas muat apa aja. Yang pertama nih aku langsung masukin nih tempat minum segede gaban. Lanjut kita masukin laptop, masukin makeup pouch aku, dompet, HP, kamera, semua udah sekampung dimasukin nih. Masih banyak nih space-nya. Cakep deh sih buat kuliah nih tuh. Buat arisan juga oke. Ini nggak bu? Hari ini temenin aku beli wastafel impian aku sama pas suami. Kira-kira habis berapa ya guys? Setelah keramik rumah kemarin udah kepasang semua, sekarang waktunya yang paling kita tunggu-tunggu, pasang kitchen set. Nah, ini aku spill ke kalian gambar desain interior kitchen setnya. Masya Allah, gambarnya tuh sesuai banget sama mau kita. Kita penasaran sama desain interiornya, kita pakai dari Rakta Studio guys. Dan karena kitchen setnya mau jadi, hari ini kita mau beli wastafel impian aku sama pas suami. Alright, kita udah nyampe di tempatnya. Langsung aja kita masuk dan nemu nih. Nama mereknya tuh Blanco. Nah, ini yang disaranin sama Rakta Studio atau desain interior kita. Asli, tapi dari dulu emang kita pengen beli ini guys. Desain sama bahan wastafelnya tuh bagus banget. Emang harga tuh gak pernah bohong. Pas tahu harganya aku jadi makin pusing guys. Oke, kita spill harganya. Untuk wastafelnya tok harganya tuh 16 juta. Kalau kerannya ini harganya 4 juta. Tapi ternyata alhamdulillah lagi diskon guys. Dari yang tadinya 20 juta jadi 10 juta. Mahal sih, tapi ya udah lumayan. Ntar dulu, ya. kenapa sih bisa semahal Karena itu? bahan wastafelnya ini dari batu granit guys. Kalau dari klaimnya nggak bakal tuh yang namanya lumutan atau karatan. Alright, langsung aja kita bayar. Ya udah, segitu dulu video kali ini. Besok temenin aku sama pas suami beli kulkas yang layarnya bisa dipakai nonton. Terus ada CCTV-nya juga. Penasaran gak guys? Hari ini temenin aku beli kompor touchscreen impian aku sama pas suami. Kira-kira habis berapa ya guys? Guys, masih di belanja perabotan dapur. Beli wastafel kemarin udah, sekarang aku mau ngajakin kalian beli kompor. Nah, sekarang kita udah nyampe di showroomnya. Kita lagi nyari kompor yang bisa touchscreen guys. Itu sebenarnya iseng banget. Gara-gara waktu itu kita habis nonton drakor, yang kompornya tuh touchscreen terus kayak bagus banget. Terus kita kayak, oke, kita harus beli yang itu. Dan setelah kita nabung, akhirnya kita memberanikan diri untuk beli hari Dan ini. selain kompor, kita juga mau beli penyedot asap masakan Atau downdraft cooker. Dan ini kita nemu yang touchscreen juga. Terus dia kayak muncul dari bawah gitu guys. Masya Allah, ini dari tadi aku salawatin sih. Emang ini fungsinya apa sih Dia kak? yang bakal nyedot asap pas kita masak. Jadi ruangannya nggak bakal bau. Kayak cerobong asap guys, tapi ini dari bawah jadi kelihatannya lebih minimalis gitu. Oke, kita beli yang ini. Nah, buat kompornya kita tuh masih dilema. Mau yang kompor listrik touchscreen kayak gini, atau kompor gas tapi touchscreen kayak gini. Aku udah sempet tanya sama salesnya, kalau layarnya kena minyak dia bakal berpengaruh nggak ya? Dan kata kakaknya aman kok. Nah, dia nyaranin yang ini soalnya ini pakai gas, masaknya cepet. Oke guys, akhirnya kita menentukan Buat beli penghisap asap yang tadi sama kompor yang ini. Oke, kita makin semangat masaknya kalau pakai kompor baru. Gak sabar juga mau masak Jumat Berkah pakai ini. Dan ini yang part yang bikin keringet dingin. Membayar. Totalnya jadi segini guys. Gak apa-apa, yuk makin semangat ya kerjanya yuk. Oke guys, ini kita udah di toko kedua. Di sini kita mau beli dispenser sensor pertama di Indonesia. Jadi dia nggak perlu dipencet alias touchless. Tuh guys, tangannya udah nggak usah nempel, langsung keluar sendiri airnya. Jadi saya mengaku saya norak banget ya Tapi guys. teknologi sekarang tuh makin mengerikan. Dan alhamdulillahnya pas bayar dia lagi diskon. Dan harga dispensernya jadi segini. Ya udah guys, segitu dulu video kali ini. Besok kita masih mau ngisi perabotan banyak banget. Jadi tungguin vlog selanjutnya. Bye bestie. Dikarenakan ibu-ibu ini nggak mau kalah sama anak KBG. Jadi hari ini kita mau beli outfit nonton konser Blackpink. Langsung aja kita ke tempat buat beli baju. Let's go. Caca, kita udah sampai di tempat beli bajunya. Aduh, gak sabar, aku tuh pengen nyanyi How you like it, that, don't like it, that, da, da, da. Ya, coba tahu nanti Blackpink manggung sama Phil Koplo. Nah, ini kita ke store yang satunya. Ternyata di sini banyak banget baju warna pink. Coba kalian lihat. Guys, lihat deh, kayaknya atasan ini lucu nggak sih? Terus Mama Ebra juga menemukan celana yang super kyowo. Nah, ini pas di try on lucu. By the way, besok bakal jadi konser pertama yang Mama Ebra datengin. Kita juga udah merencanakan nonton konser kedua. Kita mau nonton Oppa Nasar Kyowo. Nah, terus ini aku ketemu kayak one set gitu. Cuma aku nggak pede pakai ini. Jadilah aku balik lagi mau beli ini, namanya apa ya? Ini gimana cara pakainya ya? Yaudah kita beli aja dulu, kita try on di rumah. Sampai di rumah aku langsung ngubek-ngubek isi lemari baju serba black and Terus pink. aku udah nemuin yang cocok dari atas sampai bawah. Kalian mau lihat nggak aku try on? Ya udah, 1, 2, 3. Dan tada! Gila, ini cakep banget gak sih? Lucu banget. Sudah semakin siap aku menyanyikan Hit you with that do-do-do-do-do-do. Hari ini
temenin aku cari sembako buat keluarga yuk. Jadi seperti biasa bulan Ramadan di minggu pertama, buka puasanya pasti bareng keluarga besar. Nah karena aku masih ngerantau guys, jadi aku buka puasanya bareng keluarga suami. Sekalian aku mau bikinin sembako. 2 tahun berturut-turut aku Ramadannya di Jakarta. Tapi aku happy banget, nanti lebaran aku mau balik ke Balikpapan. Iya jadi keluarga besar aku tuh semua di Balikpapan guys. Lebaran sebentar lagi. Si bocil tuh happy banget kalau diajakin jalan coba. Sama banget kayak ibunya. Nah ini aku mau bikin sembakonya 15 paket. Nah ini nih yang paling wajib ada di sembako. Indomie seleraku. Oke nggak pakai lama, langsung aja kita bayar. Karena ini udah telat guys. Alhamdulillah masya Allah ini udah siap semuanya. Waktunya kita meluncur. Sumpah ini aku sama bunda sampai lari. Guys udah nyampe di rumah mama. Lihat ini aku sedang menggendong Pak Haji. Coba. Ini guys kenalin mama aku. Kalau yang ini adik ipar aku. Namanya Rafa. Happy dia punya adik karena tuh aku anak tunggal guys. Alhamdulillah semuanya udah pada ngumpul. Dan udah buka puasa. Selamat buka puasa semuanya. Nah ini ya para bocil sedang berkumpul. Lihat ya Jinji tuh kalau lihat cewek nggak kedip. Turun dari siapa kalau bukan turunan bapak? Ini dia masih berusaha keras untuk menggoda wanita. Gitu ya nak kalau jadi cowok pantang menyerah. Dan sebelum pada pulang kita kasih deh sembakonya. Ya udah guys segitu dulu. Makasih udah pada nonton. Bye bestie. Kak bikin buku pandan buat takjil berkah. Oke siapa takut. Gak kerasa ya guys udah minggu kedua Ramadan. Hari Jumat ini kita bikin takjil berkah lagi. Aduh buat yang ngasih ide selamat kamu dapat 100.000. Jadi aku mau bikin buku pandan tapi ini beda dari yang lain. Karena aku bakal pakai ice cream. Jadi namanya creamy buku pandan aja. Ini kita eksperimen ya guys. Doain enak ya. Soalnya ini kan kita ngasih orang ya. Mana kita puasa nggak bisa nyobain. Tapi kita harus pede. Saya salfok sama tulisan ini ya. Ya pokoknya kalian bisa lihat apa aja yang aku ambil di sini. Gak pakai lama langsung aja kita pulang buat masak. Oke ini step pertama kita masak pudingnya dulu. Kalau udah jadi kita langsung masukin kulkas. Lanjut kita masak sagu mutiaranya. Nah kalau udah ini kita masukin jelly, selisih, sagu mutiara. Nah terus ini nih yang bikin beda. Kita campurin ice cream. Jadi nanti buku pandan ini berasa vanilanya juga gitu loh guys. Beuh ini baunya. Emang ada baunya. Nah terus ini kita tambahin susu. Terus susu kental manis. Dan yang terakhir susu evaporasi. Oh iya hampir lupa perasa pandan. Biar warnanya ijo-ijo sage kayak gini loh. Dan jangan lupa kasih es tuh. Seger banget. Kalau gitu langsung aja kita cobain. Enggak dong. Kita lagi puasa. Kejadian minggu lalu tidak akan terjadi lagi. Dan sekarang waktunya kita plating karena bentar lagi udah mau buka guys. Dan seperti biasa aku kasih surprise ke kotak-kotak yang random. Alhamdulillah takjil hari ini udah jadi. Langsung aja kita bagiin. Semoga pada suka ya pak. Ya udah guys minggu depan kita masak takjil berkah apa lagi ya. Guys, semua perabotan buat dekorin kamar flowers aku udah datang. Oh my god. Oke guys, ini kita telepon Izanya. Kita tanya hari ini dia bisa nggak? Halo, Iza. Iza, ini perabotan kamu udah datang semua. Aku boleh main ke situ nggak hari ini buat dekorin? Boleh kak, boleh. Ya udah, aku kesana sekarang ya. Sherlock ya. Oke. Guys, dia bisa hari ini, jadi kita langsung ke sana. Let's go. Oke, sebelum kita pergi, aku mau ngasih lihat ke kalian apa aja barang yang aku beli buat kamarnya Iza. Yang pertama ini ada karpet. Terus aku juga beli gorden. Gordennya tuh pattern kayak gini nih, lucu gak sih? Terus aku juga beliin kalender. Terus aku beli poster-posteran. Ini yang poster kertas. Terus ada poster kain juga. Di sini ada kalender lagi. Terus aku juga beli coaster atau tatakan. Tempat tisu. Gak lupa spray sama bed cover juga. Ini lucu banget, tempat taruh pensil. Sama ada tray yang nanti kita bakal bikin di sana. Terus ada kaca, nanti kita buka di sana ya. Oke guys, semua perabotannya udah kebeli, tinggal meja, kursi sama lampu. Nanti kita belinya di IKEA sama Izanya. Jadi stay tune. Gak sabar. Oke, kita lanjut ke dekorin kamar orang jadi estetik. Hari ini aku udah ketemu sama Iza. Ini dia si Iza yang kemarin kepilih buat kamarnya aku dekorin. Oke, gak pakai lama, langsung aja kita belanja. Jadi masih ada beberapa barang yang belum kebeli. Salah satunya ini nih pegboard. Tuh, aku dapetin insponya dari gambar ini. Nanti kita dekorin kayak gini nih, lucu gak? Sekalian pernak-pernik pegboardnya juga guys. Lanjut, ini yang paling penting nih, lampu. Nanti kita bakal bikin meja belajar Iza kayak gini. Nah ini dia milih yang warna putih. Jadi biar looksnya tuh clean gitu. Langsung aja kita bungkus. Untuk di kamar Iza aku mau kasih 2 lampu. Kalau yang tadi lampu belajar, ini tuh lampu deket tempat tidur. Lampunya insponya kayak gini nih guys. Lanjut, karena di kamarnya Iza belum ada jam, jadi kita ambil yang yang bikin suasana kamar hidup tuh tanaman guys. Jadi kita beli yang ini. Nah sekarang kita beli mejanya. Ini menurut aku size-nya tuh pas banget sama kamarnya Iza. Jadi langsung kita angkut. Nah untuk tempat taruh buku, terus yang lain-lain juga. Ini aku ada beli tray warna putih, jadi matching gitu sama mejanya. Nah terus aku beli bantal, nggak lupa sama tempat sampah. Guys ternyata kursi di sini belum ada yang cocok. Jadi aku rencananya mau beli online, nanti aku kirim ke tempatnya Iza. Alright, kalau gitu udah lengkap semuanya. Sekarang waktunya kita bayar. Jujur aku excited banget, penasaran kamarnya bakal gimana ya setelah aku dekorin. Ini kita langsung meluncur ke tempatnya Iza, jadi tungguin ya vlog dekorin kamarnya. Nggak sabar.